Banyak yang penasaran ya, masih banyak yang penasaran, oh ini ngapain udah masuk Februari, harga kripto turun, saham juga beberapa ada yang melemah, emas juga nggak naik lagi ke puncak tertingginya seperti Agustus, ini buat apa kan gitu. Nah, mungkin sebagian juga teman-teman merasa ada yang kurang beruntung ya, mungkin dari pekerjaan sudah dirumahkan, atau juga ada yang sengaja di rumah sendiri, sudah banyak yang menganggur tapi tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan pemasukan lain ataupun pendapatan yang ya setidaknya pasif ya, pasif income. Dan seperti layaknya beberapa sebagian besar masyarakat Indonesia juga kurang memahami bagaimana strategi yang baik dan lebih bijaksana untuk berinvestasi di beberapa aset yang menarik ya. Nanti beberapa narasumber akan menyampaikan materinya, menyampaikan pandangan-pandangannya yang bisa menjadi sandaran atau panduan bagi teman-teman untuk mulai berinvestasi di tahun ini ya. Apalagi ini setelah pandemi, ini salah satu dinamika yang sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu sebelum pandemi. Ya, khususnya nanti bisa ada keterkaitan erat dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat nanti ya, tentang kebijakan tapering, kemudian rencana pemercepatan penaikan suku bunga The Fed ya. Ini mungkin bisa menjadikan alasan ya ataupun patokan untuk kita mulai berinvestasi secara bijaksana. Oke. Ternyata sudah ada ya narasumber kita persiapkan dulu, mari kita mulai ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir di acara kita ini ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya acara ini punya topik yang sangat menarik, yang sangat penting untuk kita pahami sebagai bagian dari edukasi di tahun ini kepada masyarakat Indonesia ya. Sesuai judulnya ya, kalau kita bahasa Indonesia kali ini adalah pandangan tentang investasi di tahun 2022, bagaimana apa yang kita bisa masukkan modal kita, uang kita untuk berinvestasi ataupun trading untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun setidaknya untuk diversifikasi portofolio kita. Baik, perkenalkan ya, saya sendiri sebagai moderator, nama saya adalah Vincentius Teguh, saya adalah pemimpin redaksi blockchainmedia.id dari PT Blockchain Media Indonesia di Medan. Kami adalah salah satu pelopor media cyber di Indonesia khusus tentang blockchain dan kripto. Kami sendiri didirikan sejak September tahun 2018. Baik, sudah hadir di seberang sana narasumber kita yang pertama ya adalah Ibu Ellen May. Ya, beliau adalah pendiri dan CEO Mtrade. Apakah Ibu Ellen sudah hadir? Halo. Oke. Selamat sore Ibu ya. Terima kasih sudah hadir. Jadi Ibu Helen ini kalau Anda searching di Google ya banyak itu berita-berita di mana narasumbernya adalah beliau untuk memberikan pandangan dan edukasi tentang saham. Jadi yang belum kenal ya, beliau adalah investor saham sejak tahun 2007 dan pada tahun 2008 dia mengaku bertahan ya waktu itu krisis tahun 2008 ya, Anda ingat itu, karena bisa bertahan di gempuran ekonomi pada masa itu dia punya komitmen untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi investasi kepada masyarakat Indonesia lewat perusahaannya namanya Mtrade. Jadi beliau adalah pendiri dan CEO dari perusahaan Mtrade. Oke. Nanti beliau akan tidak hanya memaparkan tentang apa itu pasar modal, ya, pasar saham, pentingnya untuk berinvestasi di sana. Kemudian apakah saham itu penting untuk bagian dari portofolio kita di masa depan ataupun untuk masa-masa pensiun nanti. Tetapi nanti dia akan memaparkan sedikit pandangan dari beliau tentang kripto. Baik, kepada Ibu Ellen saya serahkan waktu sepanjang 20 menit ya, tidak kurang tidak lebih, karena kita akan
memberikan waktu juga kepada narasumber lain. Dan saya ingatkan kepada peserta sekalian, silahkan siapkan pertanyaan Anda, ketikkan di chat box, dan itu akan menjadi patokan panitia untuk memilih Anda sebagai pemenang. Silakan Ibu Ellen, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ya sebelumnya pertama-tama terima kasih udah ngundang saya di acara ini. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan dari host untuk talk show hari ini ya, mungkin saya kasih disclaimer dikit kali ya, bahwa di saham dan di kripto juga sama-sama ada risikonya. Dan sore hari ini saya kasih sharing-sharing tentang kripto ini on behalf of myself, bukan dari Mtrade, untuk mengikuti arahan dari OJK juga gitu. Oke, ya mungkin silahkan kalau mau start dari mana sih, mau nanya dari mana dulu? Ya, nggak bisa dengar suaranya, mungkin Mas bisa di-unmute. Iya, mungkin bisa diberikan sekilas gitu. Mungkin teman-teman kan sudah dengar itu tentang pasar saham. Kemudian sudah dengar juga tentang bagaimana trading di pasar modal. Sebenarnya yang disebut saham itu yang bahasa sederhananya apa, Bu? Iya, jadi mungkin saya start dari bedanya saham dan juga kripto ya. Saya nggak tahu di sini teman-teman audiens nih seberapa dalam memahami tentang saham dan juga kripto. Kalau saham sendiri kan sebenarnya underlying-nya jelas, itu ada perusahaannya gitu. Dan sebenarnya teman-teman bisa kalau misalkan yang profil resikonya cukup rendah, maksudnya nggak berani, bisa memilih perusahaan yang berkapitalisasi besar untuk investasi jangka panjang. Yang profil resikonya lebih berani, mungkin bisa pilih perusahaan yang lebih ke second liner untuk mencari multi-bagger stocks gitu, atau untuk trading. Nah, sedangkan teman-teman yang punya profil resiko lebih berani lagi, boleh nih mencoba kalau misalkan mau trading kripto. Hanya saja untuk trading kripto ini, buat saya pribadi, ini full technical, hampir full technical buat saya. Kenapa? Karena untuk story atau fundamental sendiri, baik di kripto maupun di saham, itu tidak serta-merta dengan harga saham atau harga kripto sebenarnya. Kadang ketika ada berita bagus dari sebuah emiten atau sebuah perusahaan atau tentang koin tertentu, itu justru malah harganya turun karena orang sell on news. Sedangkan ketika beritanya belum cukup bagus, kadang-kadang bisa naik juga gitu ya, mungkin karena banyak yang buy on dip atau buy on weakness. Sehingga baik di saham maupun di kripto, kita sangat perlu sekali analisis teknikal gitu. Nah, dan sebelum ke analisis teknikal, money management atau risk management itu sangat penting banget di awal. Jadi start small, kemudian diversifikasi, dan yang terpenting adalah santai, slow, jangan terlalu terburu-buru. Iya, berarti pasar saham itu kalau kita sebut sederhananya adalah kita menyertakan modal kita ataupun uang kita ke sebuah perusahaan dan kita mendapatkan keuntungan berdasarkan naik turunnya harga saham, berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar, begitu Bu ya? Iya, iya betul sekali. Sama juga di kripto juga sama kan. Yang diharapkan kan harga kripto atau harga koin itu sendiri naik gitu. Cuman kan yang jadi problem, banyak orang berspekulasi atau gambling ketika mereka sama sekali nggak ngerti gitu. Jadi menurut saya sih orang yang berani masuk ke saham dan apalagi berani masuk ke kripto harusnya orang yang siap dengan kerugian, bukan siap dengan keuntungan, karena untung udah pasti ada untungnya, tapi nggak banyak orang yang siap dengan itu. Maka dari itu banyak sekali orang yang terjebak investasi bodong seperti scam atau ya money game yang berkedok robot trading gitu. Jadi itu sebenarnya bukan robot tradingnya yang salah, tapi kedok robot trading. Sebenarnya dia nggak ada robot tradingnya, itu cuma buat nama aja. Kenapa banyak orang yang terjebak di situ? Bahkan saya sempat mengenal beberapa orang yang sebenarnya tahu bahwa itu scam, tahu bahwa itu adalah tipu-tipu, tapi sengaja masuk. Dan sekarang ketika ditertibkan oleh regulator, ditertibkan oleh OJK, oleh Satgas Peduli Investasi, oleh Bapepti, banyak yang ditutup itu malah bingung mereka, kok ditutup sih, regulator gimana sih, pemerintah gimana sih, padahal itu yang harusnya benar gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau mau investasi saham ataupun kripto, nomor satu banget mesti tahu resikonya. Dan kalau aku takut nih dengan resikonya, tapi aku kepengen coba ya, apa salahnya mencoba, cobalah dari yang kecil. Jadi menurut saya kalau saham
itu memang ada underlying-nya. Kalau kripto, mungkin teman-teman perlu pakai analisis teknikal supaya nggak terlalu spekulatif. Intinya adalah coba dengan nominal kecil sesiapnya teman-teman dengan risikonya, itu aja. Iya. Nah, tadi saya perhatikan ini M-Trade ini sudah malang melintang soal edukasi kan, sebab juga beberapa hal punya korelasi erat dengan beberapa perusahaan besar. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan M-Trade ya? Edukasi yang seperti apa yang menjadi titik berat supaya masyarakat Indonesia ini lebih paham tentang pasar modal dan saham? M-Trade sendiri value proposition-nya saat ini adalah memberikan signal trading gitu. Kemudian setelah itu kita memberikan tanya jawab advisory 24 jam 7 hari seminggu dan juga memberikan edukasi juga tentang bagaimana caranya, bukan cuma the what but we provide what the how to gitu. Terus the why juga, kenapa beli saham ini, kenapa jual saham itu. Memang kita sempat ada sedikit edukasi tentang cryptocurrency, tapi mengikuti arahan dari OJK kita sementara ini fokus di saham dulu gitu. Sedangkan kalau dari kriptonya ya di personal saya di Instagram saya masih bisa untuk edukasi kripto gitu. Ya, jadi kalau dalam edukasi ini kan mungkin kan agak berbeda ya tekniknya dengan mungkin masyarakat yang menengah ke bawah begitu ya. Kalau misalnya memberikan pendidikan untuk masyarakat yang sama sekali belum memahami, ini apa pendekatan yang bisa dilakukan oleh M-Trade? Semua selalu start small dan sabar. Antara belajar teori dan praktek itu harus sejalan. Banyak orang yang takut jadi belajar teorinya aja dan virtual trading terus, itu nggak bagus juga. Jadi selain virtual trading harus benar-benar trading, buka account tuh. Mungkin bisa buka account di Sukor Sekuritas, ada Koko Bernard tuh yang siap bantu gitu. Ya, jadi harus praktek, karena kalau nggak praktek nggak bisa ngerasain yang namanya gejolak atau naik turunnya dari emosi, psikologi trading. Itu yang sebenarnya paling penting untuk dikendalikan. Karena dulu saya sendiri pernah mengalami ketika zaman dulu banget sempat trading forex, di mana kalau kita nggak pakai duit beneran alias virtual trading, itu teman-teman pasti akan ngerasain enak ya, nyantai ya, cuan terus ya. Begitu masuk ke dunia nyata pakai uang beneran pasti akan sangat-sangat berbeda sekali. Karena faktor psikologis inilah yang kita perlu atur, tarik ulurnya gimana supaya nggak terlalu greed, supaya nggak terlalu takut. Ketika kita pakai uang sedikit dan ketika kita untung, pasti kita akan jadi greedy. Wah, harusnya beli lebih banyak kan, dan sampai sekarang pun manusiawi saya juga sering merasakan itu. Contoh kemarin sempat beli saham ESA naik 40%. Aku mikir kayak kenapa aku nggak belinya dikali ini ya, 4 kali dari ini aku bisa beli beli mobil ini loh. Kalau aku belinya segini aku cuma bisa beli mobil ini. Kadang kayak kepikiran kayak gitu. Ya, Kembali lagi, itulah pentingnya manajemen portofolio dari awal, setting dari awal bahwa kita beli saham tuh diatur, di set maksimal per saham tuh bolehnya berapa sih? Itu aturan sendiri gitu. Itu aturan sendiri, dibikin sendiri. Jadi mau sepede apapun sebaiknya ngikutin aturan tersebut. Misalkan 10% dari total portfolio atau 20% dari total portfolio, segitu terus gitu. Jadi jangan sampai nanti pas cuan belinya dikit, pas rugi belinya banyak. Karena tendensinya kalau misalkan kayak tadi ya, misalkan aku habis cuan dari satu saham, nanti kepengennya kayak wah masuk ke saham lain, wah ya udahlah, ntar kalau PD ternyata pas PD malah turun gitu. Jadi kita harus ambil dari awal gitu. ya. Tapi kan beberapa masyarakat awam mungkin yang memang sama sekali belum pernah masuk di pasar modal yang lewat sekuritas itu misalnya, sebenarnya seberapa besar ya risiko masuk di pasar saham? Karena kan ini kan saham di Indonesia kan banyak Bu ya kan. Ada yang harganya murah, yang net profitnya 5 tahun nggak naik-naik ya kan. Ada yang harga per unit sahamnya dia cukup mahal, tapi net profitnya juga dalam 5 tahun berturut-turut naik. Ini kita cara memilah yang sederhana untuk sebuah saham yang cukup baik sehingga kita bisa nilai berisiko rendah itu seperti apa caranya? Iya, jadi kalau saya ngajarin tentang portfolio management, kita belajarlah dari fund manager atau asset management reksadana, di mana kita punya satu ember.
Anggaplah kita punya satu ember investasi ini, dan kita isi dulu kalau kita mau benar-benar dan efektif, kita isi dengan batu besar. Baru kemudian dengan batu yang lebih kecil, lalu kerikil, lalu pasir. Pasti ember itu akan terisi penuh. Tapi kalau kita isi dulu dengan pasir dan sebaliknya, ember itu nggak akan bisa terisi penuh atau nggak akan bisa efektif gitu. Nah, dalam investasi, batu besar ini artinya adalah saham-saham yang berkapitalisasi besar, yang free float-nya besar, yang dia sangat disukai oleh fund manager. Mungkin sahamnya ya cuman itu-itu aja gitu ya. Jadi kayak misalkan BCA, BRI, TLKM. Nah, itu adalah saham-saham besar yang fund manager suka. Gunanya apa sih mengisi portfolio kita dengan saham-saham besar itu? Gunanya supaya portfolio kita tuh tidak terlalu fragile, tidak terlalu bumpy, nggak terlalu gampang naik turun, terutama teman-teman yang pemula. Nah, berapa persen sih diisi batu besarnya? Itu tergantung sesuai dengan kesiapan risiko. Semakin orang itu semakin pemula dan semakin dia takutan, sebaiknya batu besarnya semakin banyak. Tapi kalau misalkan orang itu semakin berani, dalam arti bukan cuma berani cuan, tapi dia berani rugi. Istilah kata tuh legowo bahasa Jawanya, kalau misalkan rugi nggak apa-apa gitu ya, itu berarti bolehlah banyakin batu-batu kecilnya atau saham-saham yang lebih kecilnya. Kenapa demikian? Karena saham-saham yang second liner, third liner, mau dia buat trading, mau dia buat investasi jangka panjang untuk multi bagger, saham-saham itu sangat fluktuatif sekali. Jadi gampang naik, gampang turunnya. Jadi akan bikin portfolionya tuh naik turun portfolionya menjadi sangat sangat signifikan gitu. Ya, mungkin lebih ke praktis ya, Bu Ellen. Kalau misalnya sebagian teman dari sini katakanlah setiap bulan itu gajinya 5 juta atau di atas 5 juta, misalnya. Kita kan 5 juta. Kalau misalnya dia mau masuk ke saham, ini kan kita sudah bincang sedikit tentang portofolio ya, manajemen keuangan. Seberapa persen yang Ibu Ellen sarankan dari 5 juta itu disisihkan untuk investasi masuk di pasar saham? Praktisnya bagaimana ya? Tergantung dengan kebutuhan tiap orang juga. Pastinya 5 juta orang ini single atau punya anak atau gimana kan kita nggak ngerti ya, tanggung jawab dia di keluarga gimana kita nggak ngerti juga. Yang jelas dari kalau memang mepet banget dari awal harus disisihkan, mungkin kayak kalau kayak dulu tuh anggap kayak amplop-amplopnya, sekarang mungkin udah banyak amplop digital lah, dipisahin ke rekening ini dan rekening itu, beberapa rekening gitu. Nah, dari awal alokasikan untuk investasi. Tapi investasi kalau bisa juga dibagi, jangan langsung ke saham atau kripto. Mungkin sebagian dialokasikan investasi yang sifatnya agak-agak low risk, seperti contohnya obligasi yang milik negara gitu, ORI. Terus atau Harus ada diversifikasi, Bu ya. reksadana juga, tapi jangan reksadana yang ekuitas, itu bisa juga gitu. Nah, baru kemudian ke saham atau ke kripto tuh sebagiannya. Nah, yang terpenting adalah dalam berinvestasi ini, teman-teman setidaknya harus quote on quote bebas finansial. Bebas finansialnya tuh apa? Udah nggak ada utang gitu. Jadi gimana caranya? Utang itu menurut saya adalah minus. Orang yang nggak berinvestasi tapi punya tabungan itu istilahnya nol. Sedangkan orang yang berinvestasi itu adalah plus gitu loh. Gimana caranya mau jadi plus kalau nggak ngeberesin yang minusnya dulu. Jadi beresin dulu hutangnya. Gimana caranya mau grow tapi di sini ada ininya. Maksudnya hutang tuh hutang yang hutang konsumtif ya. Lain kalau misalkan secara perusahaan dia mau berkembang untuk ini. Nah, jadi beresin itu dulu, terus harus punya setidaknya active income dulu. Kalau bisa punya passive income, that's good gitu. Intinya tuh jangan berpikir berinvestasi ketika masih punya hutang di mana-mana gitu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan pribadi, dana darurat, dana cadangan ada gitu. Jadi itu prinsip dasarnya yang bakalan bikin kalian bisa merasa tenang ketika investasi, dan ketika mengambil keputusan investasi itu pun hasilnya juga akan bagus. Iya. Nah, ini sangat menarik juga tadi Ibu singgung di awal itu soal kripto. Ini kan ini ada kaitannya dengan kebijakan The Fed ya. Karena ketika tahun lalu mulai akhir tahun itu sudah ada kebijakan ini di Januari juga akan dipercepat itu tapering, sehingga dolar itu akan ditarik dalam beberapa waktu, ditarik dolar dari pasar, kemudian
juga kemungkinan besar di bulan Maret akan terjadi juga kenaikan suku bunga. Nah, ini dampak ke pasar modal Indonesia itu menurut Ibu bagaimana? Karena kan kalau kita cerminkan dari di tapering tahun 2013 itu kan dolar itu kan menguat. Kemudian arus modal asing itu keluar dari Indonesia itu sangat besar dan kita terpukul waktu 2013. Nah, menurut Ibu untuk pasar saham sekaligus nanti untuk kripto, bagaimana ini dampaknya dan apa harus yang kita lakukan? Ya, jadi dengan adanya tapering ini pastinya akan membuat likuiditas atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu jadi berkurang. Dampaknya buat pasar saham jelas, pasti dampaknya akan bikin harga saham turun atau terdiskon. Tapi menurut saya sebenarnya mungkin ketika nanti tapering terjadi itu nggak akan sampai parah-parah banget seperti tahun 2013. Karena Alasannya mungkin sudah diantisipasi mungkin. betul, karena udah discounted, udah terantisipasi. Alasan kedua adalah karena dulu 2013 sebelumnya diawali dengan uang masuk dari asing, investor asing itu besar. Sedangkan saat ini belum banyak masuk, dan bahkan kalau kita perhatikan asing itu baru mencari tempat di mana mereka bisa menginvestasikan uangnya di negara yang baru early recovery dari pandemi. Kalau China kan mereka udah tahap akhir dan juga udah mulai kepanasan ekonominya. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia baru mulai growing gitu. Oke. Nah, untuk kripto bagaimana nih pandangannya, Bu? Ini Ya, kan kalau kita lihat di tahun 2021 ini berdasarkan data The Fed kemudian dari Bloomberg, ini kan korelasi pasar saham dengan kripto ini mencapai puncak tertingginya, korelasi positifnya. Jadi ketika pasar modal itu akan berfluktuasi, mungkin terikut juga dengan pasar kripto. Nah, untuk kripto sendiri dari pandangan Ibu bagaimana? Apakah ini juga sama besar sebagai sebuah peluang untuk akumulasi atau bagaimana untuk di kripto? ya, kalau kripto sendiri, saya pribadi, personally ya, saya melihat bahwa sebenarnya prospeknya dalam jangka panjang itu sangat menarik sekali gitu. Cuman kalau ditanya apakah ada efek dari tapering ini atau enggak, saya melihat ada gitu. Jadi koreksi dari harga kripto saat ini selain karena food dari beberapa negara, salah satunya dari Rusia, ini juga karena efek tapering itu sendiri, karena likuiditas di market, di masyarakat udah mulai berkurang. Cuman kalau ditanya prospek dalam jangka panjang masih menarik gitu, terutama untuk koin-koin besar. Mungkin disclaimer juga, ini bukan rekomendasi beli jual, tapi saya personally sih ada kumpulin koin-koin besar seperti Bitcoin itu, kumpulin dikit-dikit lah. Dan cara ngumpulinnya teman-teman jangan langsung asal hajar-hajar bleh gitu. Jadi cash is the king. Jadi kalau turun beli lagi dikit lagi, dan belinya nggak usah FOMO, nggak usah kayak wah nanti jangan-jangan naik, kalau naik aku belinya kurang banyak. Meskipun sebenarnya ketika nanti naik pasti emosi itu akan ada kayak harusnya kemarin beli banyak kan ya gitu. Tapi ketika kenyataan pas kita beli, ketika itu turun-turun, tetap harus menahan diri sesuai dengan plan di awal. Kita kalau mau beli berapa banyak gitu, jangan sampai ngeganggu dari cash kita. Intinya tuh gini, kalau pas dia turun jangan sampai kita kehabisan duit, jangan sampai kita kehabisan cash. Yang paling nyesek adalah kalau pas dia turun mencapai bottomnya dan kita kehabisan cash. Sebenarnya itu aja sih. Ya, yang pasti uang ini memang khusus untuk investasi, ya, Bu. Jangan duit hasil utangan kan begitu ya. Bahaya ya. Tuh, uang dingin, dan uang dinginnya udah dibagi-bagi jadi beberapa. Ya. Ya. Nah, ini kalau spesifik mungkin di teman-teman yang mungkin sudah masuk beberapa bulan di saham dan kripto, kemudian mungkin juga yang baru pemula, seberapa pentingkah mereka harus memahami tentang technical analysis gitu? Karena kan tidak mudah juga kan gitu kan, melihat beberapa indikator, melihat garis yang aut-autan gitu kan mungkin agak bingung. Bisa dimulai dari mana untuk memahami tentang technical analysis ya? Analisis teknikal tuh sebenarnya gampang banget, sangat gampang. Tapi banyak orang yang pakai indikator terlalu banyak jadi membuat complicated. Memahami tentang tren itu sesimpel teman-teman mengenali jurang dan gunung, udah itu aja. Kalau jurangnya lebih terbentuk jurang atau huruf V, candle ini jatuh-jatuh terus naik huruf V, terus nanti dia jatuh lagi, jurangnya lebih rendah, nah itu downtrend. Kalau dia bentuk gunung,
terus dia naik lagi sampai harga itu melewati puncak gunung yang sebelumnya, itu udah tanda mulai uptrend gitu. Kira-kira itu aja. Jadi yang dimainin itu aja. Terus kemudian volume. Ketika harga naik, volume naik tinggi juga. Jadi volumenya hijau, itu bagus. Nah, sebaliknya ketika harga turun dengan volume merah besar, volumenya besar, nah itu yang nggak bagus. Nah, cara ngelihatnya gimana? Itu yang butuh praktis. Seperti kan anak kecil kalau melihat alfabet, dia tahu huruf A, huruf B, tapi cara bacanya merangkai jadi satu kalimat itu kan butuh praktis. Sama halnya juga dengan baca chart ini. Nah, praktisnya gimana? Bisa nonton nih Instagram live saya Senin sampai Jumat tuh saya ada share chart juga jam 8 malam. Nah, itu saya kadang-kadang bahas kripto juga. Terus di Mtrade itu teman-teman jam 4 sore ada seminar gratis ya. Jadi download aja aplikasinya, setiap jam 4 sore ada seminar gratis. Kalau untuk member pastinya lebih banyak lagi real time signalnya. It's just about habit. Oke, jadi charting itu hukumnya wajib ya. Wajib. Walaupun mungkin tidak terlalu expert, tapi setidaknya memahami tentang tren harga, cara menarik garis tren, kemudian beberapa indikator mungkin RSI ataupun moving average, Bu Ellen ya. Yang bikin orang stres dalam belajar itu kan karena tidak memberikan ruang buat diri sendiri untuk melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya kalau kita embrace mistakes, ya belajar tuh jadi santai aja, jadi fun aja, kayak anak kecil main game, dia mau salah nggak ada hukuman, dapat reward gitu. Jadi, maka dari itu nggak usah takut salah, nggak usah takut rugi, mulainya dari uang kecil aja, pasti nyantai, nanti enak kok belajarnya. Iya. Baik Bu, ini kuotanya sudah di 20 menit ya. Silakan Ibu Ellen, mungkin ada statement penutup ya yang disampaikan kepada masyarakat plus 62 ini. Ya, jadi teman-teman semuanya yang ada di sini, kalian semua sangat beruntung bisa memulai investasi dan juga trading dengan cara belajar dulu, ada yang membimbing gitu. Manfaatkanlah baik-baik investasi, jangan terburu-buru, trading jangan terburu-buru. Semua pasti ada hasilnya, ada buahnya, dan kalau sedang mengalami ups and downs, terutama downs-nya, jangan putus asa karena itu proses. Jadi fokus pada prosesnya, jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Karena kalau kita fokus pada prosesnya, kita menikmati prosesnya, nanti hasil akhirnya pasti bagus. Tapi kalau kita fokus pada hasil akhirnya aja, terburu-buru, nanti stres dalam menghadapi proses itu. Jadi ya, dan saya bantu di Instagram Live Senin sampai Jumat jam 8 malam. Semoga bisa bermanfaat di Instagram LMB_official, dan jam 4 sore tim coach kita akan ngebantu gratis di aplikasi Mtrade, tinggal download aja. Dan sukses buat Trif dan Sukor Sekuritas juga. Baik, terima kasih Bu Ellen ya. Sampai jumpa lagi. Nanti kita jumpa juga di dunia virtual di media berbeda. Selamat sore Bu Ellen. Baik. Halo Bu Ellen, terima kasih Bu Ellen. Ketemu lagi di sini kita. Guru saya nih Bu Ellen. Baik, itu tadi ya kita sudah memahami sedikit ya, mungkin tidak terlalu banyak, tapi setidaknya kita tahu bagaimana tentang peluang dan sekaligus risiko ya untuk studi pasar modal kemudian di kripto. Kalau kita tarik kesimpulannya sedikit dari riset Ibu Ellen adalah bahwasanya memang pasti ada tekanan terhadap harga di pasar modal dan kripto, tapi juga menjadi sebuah peluang kalau kita mau belajar dari sisi fundamental, termasuk jangan takut untuk charting ataupun belajar technical analysis. Oke, di seberang sana sudah ada narasumber yang satu lagi. Ini dari nama-namanya ini suaranya agak-agak bariton. Dan sebelum saya undang narasumber berikutnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta, silahkan bikin pertanyaan, ketikkan di chat box, nanti pertanyaan yang bagus akan menjadi penentu Anda mendapatkan hadiah dari panitia. Oke, narasumber berikutnya adalah dari, ini bosnya Sukor Sekuritas ya. Kalau baca berita, baca website ini adalah salah satu perusahaan sekuritas, broker yang sudah sangat lama dari Surabaya dulu tahun 80-an. Adalah di sini sudah hadir Bapak Bernardus Wijaya. Selamat sore Bang Bernardus. Apa kabar? Selamat sore Pak Vincentius, luar biasa baik Pak Vincentius. Bagaimana Pak? Senang kali dari senyum ini sudah senyum-senyum cuan kayaknya ya. Iya dong, harus. Kalau rugi ya harus siap cut loss. Itu prinsip seorang.
Baik, ini menarik ini ya. Saya sebelum nanti Mas menyampaikan materi intinya, sebenarnya kalau untuk saham, enaknya apa sih kalau misalnya teman-teman kripto kan untungnya kan gede, turunnya juga ruginya juga cukup besar sampai besok-besok sudah ngobrol dengan tiang listrik. Gitu. Di Ya. saham itu bagaimana? Singkat saja, saham itu apa menarik? Oke, saham itu adalah instrumen di mana kita memperjualbelikan shares atau kepemilikan suatu perusahaan. Kalau teman-teman risk profile-nya defensif atau tidak terlalu agresif, tidak bisa menanggung kerugian cukup besar dalam jangka waktu pendek, teman-teman bisa yang lebih slow, yang fundamental udah cukup kuat, cukup liquid, pergerakannya tidak terlalu liar. Teman-teman bisa pilih saham-saham blue chips. Tetapi jika teman-teman pilih memiliki risk profile yang tinggi, siap untuk menerima kerugian tinggi, tapi siap menerima keuntungan yang tinggi juga. Teman-teman bisa pilih saham-saham second liner atau third liner yang pergerakannya lebih volatile, lebih lincah, menawarkan keuntungan yang lebih tinggi, tapi sekali lagi high reward, high risk. Itu yang perlu diperhatikan oleh semuanya. Dan jika teman-teman ingin mengoptimalisasi atau mengoptimalkan trading atau keuntungan teman-teman sekalian, jangan lupa ketika entry dan exit harus menggunakan teknik analisis. Kita baca money flow, smart money, menggunakan teknik analisis sehingga tentu saja kita bisa entry dan exit secara lebih optimal dan keuntungannya juga lebih optimal pula. Baik, baik. Nah, peserta ingin tahu nih, Mas Bernardus, ini namanya kan sekuritas di belakang nama Sukor ini. Ini Ya. sekuritas bukan berhubungan dengan keamanan gedung ya, bukan ya? Wah, bukan. Itu dulu zaman waktu Tapi saya ini kuliah, mengamankan uang gitu ya supaya naik ya, sekuritas itu bertambah gitu. sekuritas itu merupakan aset sekuritisasi, aset-aset sekuritas, yaitu ada obligasi, ada saham, itu merupakan produk-produk yang diperjualbelikan di kami. Jadi kami itu Baik, sering disebut pialang saham, pialang pialang obligasi, saham. atau perantara perdagangan efek. Itu Oh. sebutan sekuritas. Baik, silakan Bang Bernardus, apa mau disampaikan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, menjadikan patokan untuk bergerak untuk mencapai masa depan yang lebih bagus untuk investasi. Silakan Bang Mas Bernardus. Oke, ketika kita memulai investasi, yang paling penting adalah kita, apalagi yang masih muda, jangan langsung full time trader. Tapi kita harus memiliki namanya active income yang dihasilkan dari kemampuan kita, talenta kita, bakat kita. Kita kembangkan maksimal supaya kita punya dana, yang mana dana ini nanti bisa didapatkan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu yang pertama. Jangan lupa ada dana darurat, dana untuk kebutuhan mendadak, misal perusahaan yang kita manage itu bangkrut karena pandemi, atau misal kita di PHK, sakit dan sebagainya, kita ada dana darurat, baru habis itu uang dinginnya dipakai untuk berinvestasi. Itu prinsipnya. Jangan gunakan uang panas, uang dapur, uang kuliah, uang anak, uang dapur untuk trading saham. Karena trading itu short term memiliki risiko penurunan harga. Taruh dana-dana yang akan digunakan dalam jangka waktu pendek itu ke instrumen seperti tabungan, deposito on call yang bisa ditarik kapan saja, atau reksadana pasar uang yang bisa ditarik kapan saja besok cair. Tapi jangka pendek jangan masukkan ke saham, karena ada risiko penurunan harga. Intinya seperti itu. Dan ketika teman-teman masuk ke pasar saham, yang paling penting modalnya bukan hanya duit. Karena duit sebenarnya teman-teman buka rekening di Suko Sekuritas bareng Desi, di sini hanya Rp100.000. Tetapi yang paling penting modalnya adalah yang pertama adalah mindset. Di mana kita sebagai seorang investor, trader saham harus memiliki mindset mau belajar, mau berjuang, fokus pada konsistensi profit jangka panjang, dan juga mau upgrade diri kita terus. M yang kedua adalah metode. Kita harus lengkapi diri kita dengan ilmu-ilmu, metode-metode, mulai dari makroekonomi, baca laporan keuangan fundamental analysis untuk menentukan what to buy dan when to buy, kita menggunakan teknik analisis. Dan yang terakhir adalah money management. Diversifikasi saham teman-teman jangan cuma ke satu saham, tapi ke beberapa saham yang memiliki karakteristik atau sektor berbeda-beda. Jadi ketika teman-teman jeblos, misalnya sektor teknologi, teman-teman masih punya sektor yang lain yang menopang kerugian teman-teman.
Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang paling penting teman-teman harus disiplin. Yang terakhir 3M+1D, disiplin dengan trading plan, investment plan dari teman-teman semua. Begitu Mas Vincentius. Ada yang ditanyakan lagi Mas? Kemute nih, kemute. Oke. Nah, terkait oke lah, ini mungkin sebagian besar sudah ada di pasar saham, teman-teman peserta mungkin juga masih berencana atau masih takut-takut, nggak berani dan tidak tahu cara memilih saham yang baik dan benar. Tadi kalau disampaikan Ibu Ilan itu kan perlu ada teman, ya kan, teman ngobrol. Ini kan dalam hal ini kan teman ngobrol yang baik kan adalah orang sekuritas untuk bisa memilihkan mana yang terbaik. Yes. Nah, jadi kalau misalnya saya pribadi nih, ini anak muda ataupun saya ini sudah orang tua, sudah punya 2 anak umur 40, contohnya misalnya begitu, bagaimana kita memilih saham yang bagus ya kan? Sahamnya kan banyak ini, ada yang harganya murah, yang naik turunnya gila-gilaan. Bagaimana caranya? Tadi Mas Vincentius menyebutkan kita harus ada partner diskusi ya, dan betul banget. Iya. Di Sukor Sekuritas kita ada namanya komunitas Sukor Cuan Troopers, komunitas para pencari cuan yang tiap hari kita saling update stock idea kita, update berita, update area support and resistance, titik beli jual, supaya kita bisa mendapatkan insight baru. Insight untuk kita mau trading apa sih hari ini, mau cuan dari saham apa sih, siap membatasi risiko di mana sih, terus mengembangkan 3M+1D tadi hanya di komunitas Sukor Cuan Troopers. Nanti bisa hubungi Desi. Dan juga bagaimana kita memilih saham. Memilih saham, kalau saya pribadi saya lebih suka metode top down analysis. Apa itu top down analysis? Yang pertama, saya lihat kondisi makroekonomi secara global, regional, dan domestik. Seperti contohnya saat ini, market global sedang sedikit tergoncang. Karena mengapa? Karena tapering yang dipercepat dan kenaikan suku bunga di tahun 2022 ini diprediksikan lebih banyak dari konsensus. Konsensus memprediksikan 3-4 kali kenaikan suku bunga di tahun 2022 ini, tapi akhir-akhir ini banyak analis yang merilis report bahwa potensialnya kenaikan suku bunga bisa 5 kali. Which is, kalau ada kenaikan suku bunga 5 kali, potensinya apa? Likuiditas di pasar turun, karena mereka akan take profit dari instrumen-instrumen yang lebih agresif, seperti saham, kripto, dan berpaling atau berpindah ke instrumen-instrumen yang lebih stable, yaitu di obligasi, karena yield obligasinya naik karena adanya tapering, plus ke deposito. Karena apa? Karena suku bunganya naik. Nah, karena ada money flow dari pasar saham dan kripto, ada potensi IHSG akan sedikit tersendat untuk mengalami kenaikan dan menguji all time high-nya Di tahun ini. di tahun ini, sehingga ada potensi sampai nanti ada kenaikan suku bunga yang pertama, IHSG sideways terlebih dahulu. Resisten di area 6750, support di area 6480. Itu harus diperhatikan. Sideways-nya masih di situ aja. Dan jika dia jebol 6480, waspada jika bisa ke 62. Karena selain dari sentimen kaitannya dengan suku bunga, saat ini kaitannya dengan Omicron, kemudian PPKM dan segala macamnya itu sudah melanda market. Nah, ini nanti kita nggak tahu nih dampaknya terhadap perekonomian seperti apa. Waspadai area support tersebut. Jangan sampai jebol. Kalau ada rejection di support kita boleh beli. Kalau enggak kita tunggu dulu sampai di support selanjutnya. Di resisten kita bisa take profit bertahap. Karena sekarang siklusnya sideways. Intinya seperti itu. Nah, dari kondisi market makroekonomi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita lebih baik melakukan swing trading. Kalau teman-teman risk profile lebih defensif, swing trading untuk saham-saham blue chips. Naiknya nggak banyak, ruginya juga nggak banyak. Nah, di sini ada beberapa pilihan, contohnya ada di sektor perbankan, karena kredit diprediksikan akan mengucur deras di tahun 2022 ini dibandingkan tahun sebelumnya, karena NPL-nya udah mulai turun, likuiditas banyak Bang, sehingga potensi kredit meningkat juga luar biasa. Sehingga sektor perbankan menarik, ada BNI, BTN, target kita BNI di angka 9.000, BTN di area 2.300, dan juga otomotif, karena adanya PPNBM 0%, di mana kita Astra Internasional kita targetkan di area 7.500, upside yang cukup banyak, dan juga habis komoditi boom,
biasanya diikuti boom sektor properti. Kita menargetkan SMRA atau Sumarekon di harga 1.200, sekarang masih 700-an. Dan Ya. perhatikan lagi, sektor-sektor kaitannya coal atau batu bara, musim dingin udah mulai berakhir. Yang teman-teman masih ada di situ mulai taking profit. Kita pindah ke komoditas lainnya yang bakal booming, yaitu oil. Karena adanya perang dagang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kenaikan harga komoditas oil. Elsa Medco bisa diperhatikan, bisa switching ke sana. Atau kaitannya dengan electric vehicle, bisa switching juga ke Antam dan Tins yang udah ada rejection di area support. Itu yang bisa diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Sektor teknologi gimana? Teknologi juga masih oke sebenarnya. Tetapi teknologi di Indonesia belum mature. Jadi volatilitasnya cukup tinggi. Money managementnya diatur, jangan banyak-banyak, dan lakukan swing trading aja. Perhatikan support resisten, dan kita masih cukup percaya dengan bank digital seperti BBYB, target kita 4350. Kemudian ada BGTG untuk swing trading cantik banget. Dan beberapa saham lainnya yang hanya bisa didapatkan di research report Sukor Sekuritas. Oke, jadi tadi saya coba kaitkan dengan kalau misalnya kita lihat beberapa pengamat di media, sebenarnya kan kebijakan The Fed ini kan relatif sudah bisa diantisipasi gitu kan. Walaupun tadi disampaikan Bang Miradus, walaupun mungkin sudah bisa diantisipasi, tapi tetap tekanannya itu mungkin cukup besar sehingga memungkinkan kita belum saatnya untuk akumulasi atau menunggu tertekan lagi nih ke bawah sampai nanti Maret rencananya. Oke, kita kan kepastian bulan Maret ya. Iya. Saya prediksikan ya. Perkiraan ini hari ini menguji 6730, tetapi perkiraan saya masih sulit untuk menembus 6730. Kalau teman-teman ingin cicil barang, bisa perhatikan area-area support di kisaran area 6650 MA20. Kemudian cicil di support selanjutnya di 6550 dan 6480. Tiga area itu bisa cicil 25%, 25%, 25% dari full porsinya. In case jebol, teman-teman masih punya 25% untuk averaging down di bawah. Untuk teman-teman yang sifatnya lebih seorang investor dan pilih saham-saham blue chips. Kalau yang trader, kita lihat teknik analis per sahamnya. Karena walaupun indeks turun, kadang-kadang ada saham yang beda sendiri yang malah naik. Ya, karena kan ada beberapa sektor juga tumbuh juga di tengah krisis kan begitu ya. Yes, betul. Tapi juga ada banyak saham yang terutama yang baru-baru IPO atau ada story dan harga saham yang terreflect di harga sahamnya itu bisa kita perhatikan juga. Oke. Nah, ini ada kaitan dengan pertanyaan teman-teman di chat box ini, Mas Miradus. Ini kita contohkan misalnya teman-teman yang sudah berkeluarga ya, sudah punya dua anak ya istri cuma satu mungkin, merencanakan investasi ya untuk portofolio di saham ataupun aset lain untuk jangka panjang, untuk katakanlah untuk pensiun nanti, dia sudah pensiun di usia 65 atau usia 60, bagaimana teknik praktisnya ya untuk mempersiapkannya? Oke, untuk mempersiapkan pensiun ya, Pak Vincent ya. Yang paling penting saya sudah sampaikan tadi. Active income selama kita masih muda. Tanam terus, tabur terus, maksimalkan talenta kita untuk memperbesar jaringan bisnis kita. Misal teman-teman di asuransi, teman-teman gedein bisnis asuransinya. Teman-teman jadi profesional, percepat akselerasi karirnya. Sehingga earnings atau active income bisa diperoleh dan lebih banyak. Habis itu, lakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan entertainment, kemudian untuk dana darurat, dan untuk investasi. Porsinya harus jelas. Nah, porsi yang untuk dana darurat ini harus dihitung 3-6 kali periode bulanan. Nah, yang porsi investasi ini harus digunakan untuk memenuhi financial goal kita. Financial goal tiap orang berbeda-beda. Saya berbeda, Mas Vincentius berbeda, Ibu Ellen juga berbeda. Misalnya, saya punya target. 5 tahun lagi, saya memiliki rumah. Seharga misalnya 2M, misal. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya bisa 2M? Investasi kita harus returnnya minimal misalnya di angka 15% setahun. Dan saya harus beli saham sebanyak
segini rupiah tiap bulannya. Nah, teman-teman harus atur, kira-kira mungkin nggak? Kalau mungkin, berarti nggak mungkin deposito nggak ada yang segitu. Obligasi ada yang segitu, mungkin di pasar saham. Nah, sahamnya dipilih nih, kira-kira potensial seperti apa? Dalam jangka waktu misalnya 5 tahun ke depan. Berdasarkan histori dan proyeksi performance ke depannya. Nah, teman-teman nanti dari situ teman-teman bisa atur lagi. Mana yang untuk investasi, mana yang trading. Dengan harapan goal tadi tercapai. Dan Oke. semuanya intinya mau pensiun pun juga sama. Pensiun tuh mau di angka berapa sih pensiun? Misalnya biaya hidup kita sebulan misal 20 juta. Setahun berarti 20 kali 12. 250 juta atau 300 juta misal. Nah, 300 juta itu deposito minimal berapa? Deposito bunga misal 3%. Kita butuh duit berapa biar dapat kurang lebih 300 juta setahun? Kurang lebih kita dapat duit 10 miliar. Dari hasil kita menyisihkan untuk dana darurat plus dari isi investasi. Investasi kita harus sampai 10M. Kalau bisa nanti usia 60, 10M tadi kita jadi deposito supaya kita biaya bulanannya ada dan sisanya kita untuk trading. Nah, kita harus ada financial goal nih. Wah, gimana saya dapat 10M sebelum saya pensiun di usia 60 tahun? Itu diatur. Jadi setiap orang tuh kebutuhannya berbeda-beda. Yang penting kita bisa ukur secara kuantitatif, bukan kualitatif. Kapan kita mau kumpulin duit, mulai kapan, jumlah target angkanya berapa, dan dicapai dalam jangka waktu berapa. Kira-kira kerja kita naiknya gaji berapa persen, pengeluaran kita dan lain sebagainya, investasi dana darurat dan investasi kita berapa, nah nanti bisa ketemu. Seperti itu. Ya, ini dari Mas Ibnu ya, dia tanya di chat box. Kalau misalnya investasi saham dengan cara dollar cost averaging, misalnya saham yang kita invest sudah naik tinggi, apakah kita harus take profit dulu atau tetap lakukan DCA? Kemudian, gitu. Atau juga yang bagi di Untuk dollar cost averaging, kita nggak bisa di semua saham. Itu yang ingin saya tekankan dulu. Jangan masuk dollar cost averaging, beli tiap bulan di saham-saham yang sifatnya cyclical. Apa itu cyclical? Yang harganya fluktuatif sekali, seperti sektor-sektor komoditas atau agriculture. Batu bara, nikel, timah, kertas, itu sangat fluktuatif. Kita nggak bisa invest di situ. Bisanya apa? Bisanya kita invest di perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dan earning growth-nya ke depannya upside-nya masih ada. Infrastrukturnya cukup kuat. Nah, oleh karena itu saya selalu menyarankan kalau dollar cost averaging tiap bulan, better masuk ke BCA atau BRI aja. Yang namanya dollar cost averaging, belinya tiap bulan atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dengan nominal yang sama. Kuncinya seperti itu. Kalau udah di atas dijual atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya pribadi, saya biasanya belinya itu enggak bulanan, enggak 3 bulan sekali. Tapi saya belinya ketika IHSG lagi di bottom. Nah, biasanya IHSG itu di bottom di kisaran bulan Mei. Karena ada aktivitas sell on Mei. Di kisaran tanggal belasan 20-an Mei itu IHSG bottom, kita bisa beli. Sama kurang lebih di akhir September atau awal Oktober, biasanya itu juga bottom IHSG, kita beli lagi. Jadi setahun dollar cost averaging 2 kali. Kalau udah kena resisten, jual nggak? Bisa jual sebagian, 25-50%. Nanti dananya kita ambil untuk nanti ketika IHSG kena support lagi, di bulan Mei sampai Oktober lagi, kita bisa masukin lagi. Tapi jangan jual semua, supaya nanti misalnya dia breakout, mencetak all time high baru, kita nggak hilang barang. Jadi kita sisain 50% lah at least. Kalau untuk strategi saham-saham seperti BCA BRI itu. Ya. Kemudian ini ada dua Mas Bernard ya. Yang pertama ini masuk di chat box di private ya. Ini apakah ini mitos atau tidak tentang apakah layak ya untuk membeli saham sebuah perusahaan yang net profitnya naik 5 tahun berturut-turut? Apakah itu bisa dijadikan patokan? Historical bisa menjadi patokan atau tidak? Begitu Pak maksudnya? Ya,
Kan net profit juga kan menjadi bagian dari laporan keuangan. Apakah itu menjadi patokan kalau net profitnya naik selama 5 tahun berturut-turut? Apakah layak? Kalau 5 tahun yang lalu naik, belum tentu 5 tahun ke depan naik. Itu yang harus menjadi acuan. Kenapa? Bisa saja bisnisnya udah sunset. Itu yang perlu diperhatikan. Sunset itu apa? Market share-nya udah digarap semua dan potensi dia untuk ekspansi sulit. Contohnya apa? Unilever. Unilever ini hanya Unilever Indonesia. Di Singapura ada Unilever Singapura, Malaysia, Unilever Malaysia, dan sebagainya. Pangsa dia cuma Indonesia, terbatas. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, udah digarap semua, upside-nya udah minim. Dan tercermin dari tahun 2018 sampai 2021, laporan keuangannya turun terus. That's why kalian jangan cuma lihat laporan keuangan 5 tahun terakhir. Kita harus lihat prospek perusahaan tersebut, prospek bisnis perusahaan tersebut 5 tahun ke depan. Contohnya perbankan. Kalau perbankan masih bagus, kenapa? Unbankable people Indonesia itu masih banyak banget. Masih banyak orang butuh kredit untuk beli rumah, beli properti, untuk investasi dan lain sebagainya, untuk kredit produktif, untuk modal usaha dan sebagainya. Masih banyak banget yang butuh. Tapi bank-bank besar ini masih ngerem. Contohnya BCA, susah banget kita dapat kredit dari BCA. BRI juga susah. Kenapa? Karena mereka itu hati-hati selektif. Padahal sebenarnya kalau dikencengin lagi kreditnya, revenue mereka masih bisa naik. Dan lokasi-lokasinya kalau kayak BCA masih belum menjangkau seluruh Nusantara. Jadi potensi upside-nya masih cukup baik sekali. Seperti itu. Baik. Jadi kita lihat prospek ke depannya. Jangan lihat 5 tahun yang lalu doang. Oke, berarti itu mitos ya, nggak benar ya, banyak variabel lain yang harus diperhatikan. Nggak benar, contohnya Unilever di 2013, 2018 naik terus, tapi 2018 sampai 2021 turun terus, nggak bisa. Kita harus look forward, potensi kedepannya gimana. Ini sangat menarik Mas Bernard, tapi sayangnya waktunya sudah cukup, sudah ada kuotanya. Ya, jadi teman-teman tadi sudah bisa memahami ya, nanti kalau mau diskusi lebih banyak langsung ketemu offline ya. Bisa ketemu Mas Bernardus di kantornya ataupun di tempat yang santai. Satu kalimat Mas Bernardus sebagai penutup sesi ini, silahkan apa mau disampaikan. Oke, jadi kalau dari saya, investasi itu berdasarkan financial goal kita masing-masing dan berdasarkan risk profile kita. Jangan ikut-ikutan, itu paling penting. Kalau teman-teman investasi saham, kerugian yang ditanggung tidak bisa terlalu besar, investlah saja di saham-saham yang valuasinya murah, blue chips, tapi prospek kedepannya cukup bagus. Bisa sektor perbankan, otomotif, properti yang lagi booming seperti saat ini, bisa kita di situ. Tapi kalau teman-teman ingin mempercepat multiplikasi pertumbuhan aset teman-teman dan siap menanggung kerugian lebih tinggi atau agresif, teman-teman bisa pilih sektor-sektor yang lagi booming, seperti teknologi. Yang udah banyak terkoreksi kita bisa collect untuk swing trade. Seperti komoditas yang lagi booming, perminyakan. Seperti itu, Mas Vincentius. Baik, terima kasih Bung Bernard. Senang sekali Anda bisa dari sini memberikan pengetahuan yang menjadi sentra terbaik untuk bisa melangkah masuk ke pasar saham lebih bijaksana. Terima kasih Mas Bernard. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Ya, mari. Oke, wah ini pertanyaannya luar biasa, ini banyak sekali. Ya, nanti kita pilih lagi satu persatu. Sudah nggak sabar nih ada pembicara lainnya, namanya junior, tapi sebenarnya udah senior ini kan di bidangnya. Ya, kita sambut ini. Saat lagi kita akan membincangkan tentang emas. Ya, kalau orang tua saya bilang itu emas itu harus selalu dibeli. Ya kan? Untuk pensiun nanti ketika sebelum meninggal itu emas harus punya sebanyak-banyaknya. Tapi kita ngomongin sekarang emas di zaman era teknologi sekarang, era digital sudah ada namanya istilahnya emas digital, ya. Tapi bukan emas virtual ya, beda. Kalau emas virtual dibikin seperti emas, diperdagangkan. Kalau misalnya sekarang di blockchain itu ada tokenisasi terhadap emas. Tapi ini kita akan ngomongin
tentang emas digital ya bersama Mas Junior Sabianto. Halo Mas Junior, apa kabar? Halo, selamat sore ya, Mas Vincentius. Apa kabar? Ya, sehat, sehat. Ini lagi di Jakarta atau bagaimana? Di mana? Ya, di Jakarta. Oke, teman-teman yang belum memahami tentang emas digital nanti kita disampaikan oleh Mas Junior Sabianto. Beliau adalah pendiri CEO dari Laku Emas ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah kenal emas digital ataupun masih mengira-ngira ini emasnya bagaimana, apakah bisa kita pegang atau hanya angka doang di akun kita masing-masing atau bagaimana. Nah, jadi saya mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Junior. Ini emas kan harga tertinggi sepanjang masa itu kan Agustus tahun 2020 kalau nggak saya salah ya. Nah, sekarang ini kok terus tertekan, ini apa cerita? Karena kan ini kan kalau misalnya emas itu biasanya naik cukup besar ketika krisis. Ini kan krisis, tapi kok emas kok anteng-anteng wae gitu. Gimana ceritanya Mas Junior? Ya, jadi thank you ya, Bang Vincentius ya. Jadi kalau emas ya, kita ngomongin emas tadi pembukaannya udah pas banget tuh. Mas Vincentius bilang tadi kata orang tua. Jadi memang emas itu memang populernya kan di zaman generasi sebelum kita lah ya. Jadi mungkin boomers, Gen X gitu ya. Kalau kita kan mainannya saham, kripto, betul kan. Jadi sebetulnya Laku Emas itu kita pengen mengajak yang generasi kita juga supaya jangan lupa sama emas gitu. Ketika lagi bikin portofolio gitu ya. Kalau rata-rata masyarakat dunia itu 10-20% portonya itu di emas gitu. Jadi nggak banyak karena tetap emas itu karakternya defensif ya. Jadi ketika lagi bagus naiknya nggak seberapa, tapi juga ketika lagi turunnya juga nggak seberapa. Jadi volatility dan velocity pergerakan harga emas itu sebetulnya nggak seru lah, begitu-gitu aja ya. Sehingga harga emas itu sebetulnya nggak cocok buat dijadiin alat trading gitu. Jadi kalau ada orang yang saya mau trading emas, saya juga bingung gitu ya, apa yang ditradingin, orang harganya geraknya nggak seru gitu loh, movement perhariannya tuh relatif stabil lah ya. Karena dia memang investasi yang sangat-sangat low risk gitu. Nah, balik ke pertanyaan Mas Vincentius yang tadi ya. Puncaknya memang betul di 2020 di mana harganya itu mencapai 2000-an ya USD per troy ounce. Perlu digarisbawahi sebelum kenaikan harga emas di periode tersebut, hampir selama 5 tahunan kalau nggak salah ya, 5 tahun lebih harga emas itu cenderung sideways. Jadi bergerak di kisaran 1.200, 1.300 per troy ounce sampai ketika COVID melanda loncat dari 1.400 gitu, 1.300, 1.400 loncat ke 2.000. Nah, loncatan yang sebanyak itu di harga emas itu sesuatu yang jarang sebetulnya ya, jarang. Jadi loncatnya hampir 50% di periode awal-awal COVID itu ya. Sehingga yang terjadi beberapa waktu sesudah kenaikan itu sebetulnya kalau saya lihatnya normalisasi gitu. Karena naiknya banyak di periode itu, sehingga setelah itu mulai turun dikit-dikit gitu. Sehingga dalam setahun terakhir ya stabil lah di 1.800-an gitu ya. Ya kurang lebih begitu sih. Jadi sekarang ini kita lagi melihat normalisasi setelah kenaikan yang luar biasa di periode awal COVID, sehingga sekarang ini balik ke pergerakannya sideways di 1.800-an USD per troy ounce. Oke, nanti kita balik nanti ke sedikit ke market ya, masalah prospek juga. Nah, mungkin saya juga mungkin nggak ngerti, teman-teman juga belum memahami yang disebut sebagai emas digital itu apa. Kemudian di Indonesia sebagai sebuah perusahaan penyedia layanan ini itu bergerak di mungkin perihal peraturan atau bagaimana? Apa emas digital dan apa
kajian apanya, dasar hukumnya lah gitu. Ya, memang istilah pertama kali digital gold itu sebetulnya dimulai dari dunia kripto sebetulnya ya. Ketika Bitcoin pertama muncul, Bitcoin itu dibilang digital gold karena Bitcoin itu adalah dianggapnya sebagai komoditi yang akan bisa menggantikan atau menjadi alternatif selain emas. Dan karena dia karakteristiknya mirip emas gitu, tapi bentuknya nggak ada, makanya Bitcoin waktu itu dibilangnya Bitcoin is a digital gold gitu. Tapi kemudian muncul secara paralel inovasi di dunia emas itu sendiri gitu ya, karena kita di dunia emas ini kita menyadari bahwa salah satu hambatan utama orang beli emas itu adalah malas nyimpen fisik sebetulnya kan, karena menyimpan emas batangan itu sendiri ada opportunity cost-nya lah, harus disimpan di rumah atau di safe deposit sehingga rawan hilang dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga muncullah inovasi di mana orang itu ketika beli emas nggak perlu langsung mengambil gitu. Jadi mempunyai bukti kepemilikan dan disimpan di si pedagang gitu. Kita nggak perlu pegang dan lihat emas fisiknya begitu maksudnya. Betul. Kalau Mas Vincentius mau pegang bisa, nanti tinggal tarik fisik gitu ya. Tapi bisa ditukar di redeem gitu maksudnya ya. Betul, di redeem. Tapi filosofinya adalah nggak perlu gitu. Tapi kalau mau bisa gitu, karena ini semua purely emas fisik. Nah, di awal 2019 kayaknya ya, itu mulailah dibuat pengaturan nih tentang si emas digital ini. Karena emas fisik yang dilakukan lewat aplikasi, makanya kemudian regulator bilangnya emas digital gitu. Di mana sebetulnya pengaturannya waktu itu sempat, apakah ini OJK, apakah ini lembaga yang lain, sampai akhirnya ini diatur di bawah Bapepti, di bawah Kementerian Perdagangan gitu kan. Ini masuk kategori komoditas. Betul, meskipun ini adalah spot, hitungannya spot ya, bukannya forward contracts, tapi bukan berjangka ya. Bukan berjangka, tapi tetap ya komoditi tetap dimasukin ke Bapepti. Kurang lebih begitu. Berarti aturannya itu dari Bapepti yang di bawah Kementerian Perdagangan masuk dalam kategori spot market untuk komoditi emas yang non kontrak berjangka. Nah, jadi contoh praktisnya begini ya Mas. Mungkin ini saya belum punya akun nih di Laku Emas. Jadi kalau saya misalnya sekarang punya akun Laku Emas, saya depositkan uang rupiah, kemudian langsung di situ saya punya uang ditukar menjadi emas senilai harga emas pada saat itu ya, gitu ya. Betul. Nah, jadi nanti uang yang senilai emas itu kalau saya mau ditukar menjadi emas fisik memungkinkan dan bisa saya bawa ke rumah gitu ya. Bisa, ya betul. Oke, baik, itu menarik juga. Tapi apakah bisa ditransfer enggak ya? Emas yang sudah kita punya di akun saya sendiri ke orang lain bisa enggak? Bisa. Jadi hitungannya kayak ngasih atau gifting ya, memberikan emas ke orang lain gitu. Oke, berarti nilai emas itu direpresentasikan dengan angka di akun kita di aplikasi begitu ya. Betul. 1 gram atau berapapun. Mulai dari 50.000 kita bisa sebetulnya. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik ini dari teman-teman. Ini kan bisnis penyedia layanan emas digital kan sudah mulai rame nih Mas Joni. Berarti kan kompetisi makin ketat. Apa kelebihan ataupun keunggulan yang ditawarkan oleh Laku Emas kepada masyarakat? Ya. Jadi di Laku Emas itu sendiri kita itu yang pertama adalah kita itu bagian dari grup perhiasan terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi kita itu punya latar belakang lebih dari 30 tahun di dunia emas dan perhiasan. Mungkin kalau teman-teman Bang Vincentius tahu Frank & Co, itu kita bagian dari grup perhiasan Frank & Co, anak perusahaannya, di mana kita sangat familiar dengan supply chain maupun dunia emas dan perhiasan gitu. Jadi kita bukan pemain baru
yang tiba-tiba bikin fintech emas gitu kan. Jadi dari sisi pengetahuan timnya, dari sisi network, dan dari sisi cara menyimpan, tempat menyimpan, pengiriman dan segala macamnya, kita sudah sangat paham dengan emas ini sendiri gitu. Jadi dari sisi keamanan sudah tidak perlu diragukan lagi gitu. Yang kedua, kita berada di bawah pengawasan Bapepti. Jadi memang banyak penyedia ya, tapi yang mesti diperhatiin nggak banyak yang terdaftar dan berizin gitu. Jadi mesti dicek tuh yang mana aja yang terdaftar dan berizin di bawah Bapepti gitu. Kemudian yang berikutnya yang menarik adalah kalau Bang Vincentius beli emas di Laku Emas, itu Bang Vincentius bisa tarik menjadi perhiasan gitu. Jadi misalnya punya nabung dulu nih, misalnya suatu hari mau ngasih perhiasan buat ulang tahun istri gitu kan. Tapi harga emasnya yang keberapa dulu gitu ya? mau Iya, di iya. lock dulu kan, misalnya harganya Oh, kan. bisa bentuk perhiasan, bisa juga yang batangan. Mas Iya, Visi. betul. Kita nabung dulu ya kan, 1 gram, 2 gram, sampai kita punya misalnya berapa, 10 gram gitu. Terus nanti ketika emasnya udah terkumpul, kita redeem jadi perhiasan. Itu bisa. Itu pembeda kita dibanding yang lain. Dan tapi kan biasa kan kalau misalnya kita redeem menjadi emas fisik kan ada biaya juga ya biasanya. Berapa ya? Berapa persen atau misalnya saya sekarang di akun saya itu ada misalnya 10 juta nih. Ya. Senilai emasnya gitu kan. Mungkin setara berapa gram. Saya redeem menjadi emas fisik, perhiasan atau batangan, itu kena biaya enggak ya? Sebenarnya konsepnya kayak kita misalnya bawa kain ke tukang jahit. Jadi yang dibayar itu biaya jahitnya gitu. Jadi katakanlah kan tadi 10 juta, itu kan berarti sekitar katakanlah 12 gram ya. 12 gram emas kadar 24 karat. Ketika kita mau beli perhiasan, kan perhiasan banyak jenisnya ya. Ada yang 14, 15, 16, berbagai macam karat gitu ya. Jadi kita konversi dulu tuh bahan emasnya berapa gitu. Terus nanti tinggal ditambahin biaya pembuatan perhiasannya berapa. Itu yang sebenarnya kita bayar. Tapi biaya pembuatan perhiasan sendiri itu hanya ya mungkin antara 10 sampai maksimal mungkin kalau yang paling mahal mungkin 30% dari nilai emas itu sendiri. Oke, ini menarik. Kita udah tahu gimana konsep emas digital dan memang ada payung hukumnya dan memang ada mengawasi dan ada negara hadir di situ untuk jenis layanan ataupun bisnis seperti ini dan itu pasti dijamin aman. Nah, kita masuk ke masalah prospek dan peluang ini, Mas Junior. Ini kan pandemi dalam kurung ataupun selaras dengan krisis. Pernah naik tinggi harga emas, tapi sekarang pandemi nggak selesai. Kemudian ada potensi inflasi juga tinggi di Indonesia, terdampak kebijakan The Fed itu. Nah, untuk tahun ini, 2022 ini, emas ini mau kita apakan? Mau kita jual dulu semua sekarang atau kita harus akumulasi lagi, dan kapan waktu yang tepat untuk bisa? Ini kan kita pahami kan kalau emas misalnya kalau kita lihat data ya 5 tahun terakhir itu kan kalau emas per troy ounce itu kinerjanya naik 46%, kemudian 20 tahun di kisaran 500%. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk mendapatkan profit emas atau gimana kebijakan pemikiran? Ya. Jadi kalau tadi dengan pembicara sebelumnya Bernard ngomongin soal cost averaging ya. Jadi sebetulnya yang cocok untuk di cost averaging selain saham blue chip itu juga adalah emas gitu. Jadi konsepnya emas itu adalah kita nabung ya. Jadi bukannya trading, bukannya apa tuh musiman gitu ya, yang kita beli suatu saat dijual gitu. Karena emas itu bisa dijadikan dana darurat. Jadi kalau dana darurat kan dipakainya pas lagi darurat aja kan ya. Jadi selain misalnya untuk berobat atau apa ya gitu ya. Pokoknya ketika kita lagi butuh sesuatu yang sifatnya darurat, perlu banget bisa pakai emas. Dan emas itu kan identik dengan ketidakpastian ya. Jadi misalnya ya dalam suatu situasi di mana semua financial institution down gitu ya, sehingga katakanlah yang biasa dijadikan dana darurat selain emas kan mungkin kayak pasar uang gitu ya. Itu juga nggak bisa ditarik lah misalnya. Jadi kalau emas itu karena kita punya basis itu fisik, jadi
bisa kita jual kapanpun, kita bawa kemanapun kan, dan liquid juga seperti uang gitu. Jadi sebetulnya emas itu jangan dijadiin alat trading, jangan dijadiin ketika harganya bagus dijual gitu. Ketika harganya bagus biarin aja. Yang penting kita rutin setiap bulan kita nabung emas gitu. 10% dari penghasilan itu udah cukup gitu. Oke, 10% dari penghasilan, tapi bergantung gaji juga. Kalau gaji saya cuma 3 juta, bagaimana ini Mas Junior? Tapi bisa, nah saya pertanyaannya, kalau kita nabung emas di Laku Emas, itu bisa mulai dari berapa rupiah? Ya kalau di aplikasi kita bisa paling kecil itu dari Rp50.000. Rp50.000 sudah bisa menabung emas di Laku Emas. Oke. Nah ini satu lagi ya, tentang ini dari teman-teman. Soal prospek juga ini, untuk 5 tahun ke depan gimana nih soal prediksinya, walaupun Mas Junior bukan seorang dukun ya, ramalannya dalam 1 sampai 5 tahun ke depan ini, emas ini mau diceritanya bagaimana nasibnya? Ya, dalam jangka pendek dulu deh ya, tentu kita akan kena impact juga dari tapering. Jadi karena faktor utama, sebenarnya gini, faktor utama harga emas itu yang pertama ketidakpastian. Tadi kan Mas Vincentius juga ada bilang kan, jadi ketika mulai ada coronavirus itu dia 2020 melonjak. Tapi kemudian setelah mulai normal, harga emasnya mulai normal juga gitu. Tapi ketika awal 2022 kemarin pas Omicron mulai naik, harga emas sempat naik juga gitu. Meskipun kenaikannya nggak sebesar 2020. Tipis ya. Tipis ya, betul. Nah, kemudian faktor-faktor apa lagi? Krisis Ukraine Rusia juga pengaruh gitu. Karena apa? Karena harga minyak bakalan naik, dan harga minyak naik itu kan akan membuat inflasi ya. Dan emas itu kan terkenal sebagai hedging alami terhadap inflasi gitu. Jadi, untuk melindungi nilai uang kita dari terjangan inflasi. Betul. Kayaknya inflasi tahun yang lalu kayaknya hampir 3% ya. Betul. Nah, makanya kita nggak bisa berharap bahwa harga emas itu akan, karena udah jelas bahwa risikonya jauh lebih rendah, sehingga return harga emas pasti di bawah instrumen pasar modal ya, dan kripto apalagi gitu kan. Jadi sangat tidak cocok kalau untuk dijadiin trading. Nah, jadi dalam jangka pendek kita akan kena efek dari tapering juga, di mana suku bunga dan inflasi ini akan sangat berpengaruh ya. Jadi kalau US naikin suku bunga itu actually dampaknya negatif buat harga emas gitu. Dan itu kita ngalamin di 2013 juga, ketika tapering tantrum itu harga emas juga nggak bagus kan waktu itu ya. Tapi itu faktor yang akan membuat harga emas nggak bagus. Dan ada faktor-faktor yang bisa ngimbangin juga sebetulnya yang tadi, krisis-krisis tadi ya. Apakah coronavirus akan berlanjut dengan varian-variannya? Kita berharap sih enggak ya. Cuma itu adalah salah satu faktor yang akan menguatkan harga emas. Kemudian krisis-krisis regional gitu, Rusia, Ukraine, US, China, kemudian permintaan real untuk emas itu sendiri dari industri perhiasan, dari industri emas batangan gitu. Itu akan menjadi faktor-faktor pendorong harga emas supaya nggak terlalu jatuh gitu. Tapi kalau saya ngeliatnya sih dalam jangka pendek ya, 1 tahun 2 tahun, kayaknya harga emas akan stabil-stabil ya, alias geraknya mungkin akan sideways. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, ini kan emas ini kan temannya kan silver, Mas Junior. Ya kan temannya kan perak gitu. Kalau misalnya kita mengacu pada kakek Robert T. Kiyosaki, dia kalau nggak emas perak. Tiba-tiba kemarin dia ngomongin Bitcoin juga. Ini perak bagaimana nih? Kan lebih murah tuh gitu kan. Tapi peluangnya bagaimana dibandingkan emas? Silver. Oke, kalau silver, saudaranya emas kita, silver memang by product dari emas ya. Jadi kalau ditambang itu hasil refinery-nya pasti emas dan silver. Di batu yang sama itu ada 2 tuh, emas sama perak. Jadi refinery emas juga pasti akan menghasilkan perak. Intermezzo aja sih ini. Jadi kalau silver secara nilai itu 1/10-nya emas lah dari harga maupun market cap di dunia ya. Jadi, tapi emas dan perak itu masih masuk dalam 10 aset terbesar di dunia by market cap sih. Jadi emas itu nomor 1 di dunia. Masih di atas sahamnya Meta, masih di atas sahamnya Google, masih di atas
Bitcoin juga gitu. Dan silver masuk 10 besar juga, tapi silver di bawah saham-saham yang tadi saya sebutin itu dan juga di bawah Bitcoin. Yang kedua kita ngomongin use case-nya ya. Use case kalau perhiasan, dulu memang sempat populer perhiasan perak, ya, tapi belakangan ini popularitas perhiasan emas lebih tinggi dibandingin perhiasan perak. Sehingga kalau saya sih ngeliatnya prospek perhiasan emas masih lebih bagus dibandingin perhiasan perak, sehingga dengan demikian dalam jangka panjang harga emas juga akan lebih bagus dibanding harga perak. Oke. Nah, kemudian ini masih terkait dengan itu pertanyaan dari Bang Niko ya. Kira-kira berapa lama waktu minimal ataupun time frame untuk berinvestasi emas secara baik? Apakah 3 tahun, 4 tahun atau lebih? Kalau 6 bulan kayaknya susah ya, nggak naik. Kalau tanya ke saya paling dikit tuh 10 tahun, Bang. Paling dikit. Kalau kita lihat CAGR, Compounded Annual Growth Rate harga emas itu 10 tahun itu di kisaran 10% lah ya. Nah, itu baru kita mendapatkan long term benefit dari memegang emas gitu sebagai hedging inflasi. Ya. Oke, ini menarik sekali. Jadi emas ini tidak seperti zaman orang tua kita. Kalau dulu misalnya jual rumah itu pakai emas dibawa yang fisiknya, ya batangan ataupun perhiasan. Sekarang untuk berinvestasi kemudian transaksi emas itu sudah dalam format digital, dan untuk melakukan pembelian lewat laku emas itu sudah bisa dipermudah, dan tadi dimulai dari 50.000 sudah bisa punya emas digital. Oke, kita sudah masuk di penghujung sesi Mas Junior. Ya, silakan apa yang mau disampaikan Mas Junior kepada teman-teman yang lebih bijaksana, karena emas ini juga harus dalam jangka panjang. Yang tadi fungsinya ditegaskan adalah untuk melindungi uang kita dari inflasi. Silakan penutup dari Mas Junior. Oke, jadi teman-teman, ketika kita punya penghasilan ya, tadi kan udah dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya dengan nasihat-nasihat yang sangat baik, bahwa pertama kita fokus ke penghasilan itu sendiri, kita perbesar penghasilan kita lewat skill kita dan segala macam. Kemudian kita manage pengeluaran kita ya, memastikan bahwa kita punya tabungan gitu. Nah, tabungan ini atau portfolio kita untuk berinvestasi ini kita harus bagi-bagi ya, dan ditentukan sesuai goal kita ya. Jangan kalau kita itu orangnya risk averse, kita masuknya ke portfolio yang agresif gitu, dan sebaliknya. Dan jangan lupa alokasikan untuk dana darurat, dan dana darurat ini salah satunya bisa berupa emas, dan menabung emas itu jangan dijadikan alat trading tapi dijadikan sebagai tabungan, di mana setiap bulan kita menabung belikan emas secara rutin. 10% dari total kekayaan kita berupa emas, baik itu emas fisik, tapi sekarang kalau untuk generasi milenial dan generasi Z paling gampang ya bisa pakai emas digital ya. Jadi salah satunya ya di laku emas gitu, karena kita bisa paling kecil 50.000 dan kita di bawah regulator, di bawah pengawasan Bapepti, emasnya dijamin ada, mau diambil kapan aja bisa, dan bisa dijadikan perhiasan juga. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Junior. Ini sangat baik sekali memberikan insight-nya supaya kita bisa bijak untuk berinvestasi. Sampai jumpa lagi Bang Junior. Oke, thank you. Ya, baik. Baik teman-teman, kita masih tersisa satu sesi yang mungkin sangat ditunggu-tunggu teman-teman warga Kripto Plus 62 di Santero Nusantara. Nanti kita undang Bapak Gabriel Ray ya untuk memaparkan ini kripto ini udah jatuh di timpa tangga atau ditimpa tetangga gitu kan. Baik, kita undang terjungkal-jungkal ini bro ya. Iya, kita undang Mas Gabriel Ray, dia adalah bosnya CEO, pendiri dan CEO dari Crypto Exchange Thrift.co.id. Selamat sore Bang Gabriel. Sore Bang Vincent. Apa kabar ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Nah, baik. Orangnya juga baik tapi kriptonya lagi sakit. Saya juga terima kasih buat Bang Junior yang barusan meluangkan waktu di event kita ini. Benar-benar luar biasa. Juga misalnya tadi sampai udah live, juga Bang Benadus, Bang yang udah bantu Thrift lah dalam kita bikin session webinar ini, talk show ya. Jadi teman-teman yang di sini bisa punya mindset lah. It's not only about crypto gitu kan. Jadi banyak sekali yang bisa kita
putar uang kita di mana gitu, Bang. Oke, mungkin teman-teman di sini belum kenal siapa Thrift gitu kan, tapi udah kenal siapa Bang Gabriel gitu. Ini Thrift ini kerjanya apa dalam tanda petik? Ngapain aja itu produknya? Nah, jadi izinkan saya memperkenalkan ulang. Mungkin ada teman-teman yang bukan berasal dari pengguna kripto ataupun bukan berasal dari Thrift, karena seperti ada pepatah bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenal aja belum tentu sayang, apalagi tak kenal. Nah, jadi nama saya Gabriel Ray, saya CEO dan founder dari Thrift. Thrift sendiri merupakan salah satu exchange, one of the oldest and the largest exchange di Indonesia. Kita udah beroperasional sejak 2015, jadi tahun ini tahun ke-7 Thrift udah beroperasional. Jadi istilahnya kita bukan pemain lama, kita kurang lebih saat ini punya 1,57 juta pengguna Indonesia, murni Indonesia, karena kita tidak terima foreigner atau di negara lain. Jadi basis nasabah kita saat ini murni Indonesia. Kita mendukung 75 plus aset kripto di platform Thrift sekarang untuk diperdagangkan 24 jam dan 26 plus aset kripto yang bisa di staking untuk dapat bunga ataupun dividen. Oke, jadi kalau mau beli kripto bisa di Thrift dan dijual di Thrift untuk dapat cuannya juga ya, Bang Mas Gabriel. Betul. Oke, aku masuk ke intinya dulu nih. Sebenarnya agak-agak segan juga tanya gitu kan. Jadi kan pasar kripto ini kan tertekan sangat Ya, luar biasa sejak semua November. pada tanya nih, ini winter is coming or not gitu kan? Semua pada tanya ini apa 2017 bahkan terulang lagi gitu. Ini pertanyaan $1 million question, semua pada tanya itu. Bahkan jadi kenapa ini kok ini semua nyalahin tapering the Fed gitu, emas karena nanti saham kena. Jadi kripto gimana? Masuk barusan ada media juga yang tanya ke saya kan juga kenapa. Kan juga ada media yang tanya juga ke saya kenapa ini terjadi gitu, what happened, semua bertanya ini. Tapi yang kita mesti bilang itu bukan semua karena the Fed ya. Teman-teman harus tahu bahwa di kripto, karena saya main kripto dari 2013 sampai 2014 sampai sekarang, dan saya rasa ini masih sama nature-nya, bahwa kripto ini pasar yang paling dipengaruhi itu sama sentimen. Jadi technical analyst, to be honest, it's not gonna be work well in crypto. Jadi kalau teman-teman berusaha pakai TA ataupun lainnya, ya mungkin TA bisa masuk lah, tapi nggak dalam pengaruh yang begitu besar. Teman-teman boleh cek semua TA yang terkenal dan lain sebagainya. Ketika mereka berusaha TA kripto, kebanyakan itu miss gitu loh. Kenapa? Karena kripto back lagi. Ini the only market yang pergerakannya dipengaruhi oleh sentimen. Nah, what is the sentiment? Kita lihat sekarang. Begitu ada satu sentimen negatif, karena likuiditas pasar kripto ini nggak sebesar saham dan lain sebagainya, karena kita growing market. Jadi ketika ada satu sentimen negatif, itu semua yang lainnya, investor-investor retail juga akan kena gitu. Jadi contohnya posisi sekarang nih, ketika harga turun, satu investor langsung berpikir, ini waktunya aku beli atau aku nunggu ya? Karena turun terus akhirnya mereka nunggu, wait and see. Ketika satu investor ini wait and see, semuanya wait and see semua, jadi akhirnya apa? Sideways seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan sentimen. Tapi nanti begitu ada sentimen positif kayak kemarin, semua perusahaan mengumumkan pembelian kripto, kemudian institusional dan lain sebagainya. Satu investor retail mulai berani beli, lainnya juga ikutan beli, terus akhirnya harganya terus naik. Inilah yang dinamakan sentimen, dan inilah makanya kripto sangat dipengaruhi oleh sentimen. Dan kita lihat sekarang bahkan kalau dilihat secara global dan juga dilihat dari sentimen yang ada saat ini, retail itu takut untuk masuk ke dalam kripto. Jadi akhirnya apa? Mereka wait and see. Dan apakah ini bisa disebut seperti winter? Saya rasa kalau dibilang winter seperti tahun 2017 itu masih belum, karena 2017 itu benar-benar aktivitas baik itu on-chain ya, kemudian di exchange itu semua mengalami penurunan. Jadi waktu 2017 winter habis kita peak di $20.000 itu exchange mengalami penurunan, aktivitas on-chain mengalami penurunan. Nah, yang sekarang yang terjadi itu enggak. Pengguna kita itu tetap sama jumlahnya, bahkan pengguna Thrift termasuk istilahnya bertambah terus gitu loh tiap hari, dan tidak ada pengurangan seperti ketika kita bermarket ketika dulu. Dan juga ini terjadi di exchange lain.
Jadi yang saya rasakan ini bukan winter, tapi banyak investor retail itu takut jadi wait and see, dan inilah yang menyebabkan market crypto ini sideways. Nah, kapan kita pulih dari posisi ini? Nah, kita butuh sebuah sentimennya apa, nanti kita akan bahas. Begitu Bang Vincent. Oke, sorry saya ulangi. Nah, ini menarik soal kalau kita kaitkan kripto, khususnya Bitcoin menjadi salah satu alternatif pilihan tambahan portofolio di investasi kita. Nah, ini kan Bitcoin kan kalau lihat 5 tahun, return-nya jauh lebih besar daripada kelas aset lain seperti emas. Apakah Bitcoin saat ini sudah layak dijadikan sebagai bagian dari portofolio investasi kita? Of course, kan karena gini kan, saya juga pernah sharing ini dengan beberapa media juga. Saya pernah ngomong ini, ketika kita lihat semua orang bilioner, mereka sudah mulai menyisikan porto mereka ke dalam kripto. Kita lihat baik Elon, baik kemudian bilioner-bilioner di Meksiko yang terkenal, kemudian bilioner di Eropa. Mereka ini kan orang kaya dan bukan orang bodoh gitu loh. Ketika mereka mau keluar uang, mereka pasti dikelilingi kan sama mereka punya tim analisa, mereka punya financial advisor, mereka punya a lot of things that they consider before they putting their money kan, di mana mereka akan berusaha melakukan penelitian dulu, mereka berusaha cari pendapat-pendapat dari ahli-ahli sebelum mereka berani keluar uang, karena itu yang dilakukan orang-orang kaya biasanya. Mereka punya konsultan, mereka punya pengelola dana dan lain sebagainya. Ketika kita lihat orang-orang kaya ini, mereka berani, ya kan, mereka bukan cuma ngomong di mulut doang. Kecuali contohnya gini, ketika Elon tweet Dogecoin, tapi teman-teman lihat duitnya, nggak ada satupun duitnya dia yang dibelikan ke Dogecoin. Itu kan tanda tanya, kenapa dia nggak beli Dogecoin di portonya dia, tapi dia malah belinya apa? Bitcoin. Dari sana kita lihat kan, ketika dia mau uang dia dikeluarkan untuk something, dia pasti melakukan research gitu loh. Dan kita lihat orang-orang kaya yang melakukan research ini, mereka akhirnya setuju bahwa ideal portfolio untuk di kripto itu bisa 10%, up to 10%. Jadi mereka sekarang rata-rata orang kaya itu punya portfolio dari 1 sampai 10% dari total portfolio mereka. Jadi kalau orang-orang bilioner kaya seperti itu udah invest di kripto, nah apalagi teman-teman yang belum bilioner gitu loh, what are you waiting for gitu kan? Udah ada contohnya. Kan mereka kan bukan orang bodoh, mereka juga bukan investor retail yang informasinya minim, mereka punya informasi yang besar, networking yang luas dan lain sebagainya. Jadi I think it's a good example lah kenapa everyone have to invest in crypto, or at least punya apa ya istilahnya, punya portfolio, punya kripto dalam portfolio mereka. Karena kalau sampai kita nggak punya kripto dalam portfolio kita, itu benar-benar I think it's very not wise, atau istilahnya sangat tidak bijak gitu dalam mengelola portofolio kita. Tapi yang pasti kan tidak semua kripto kan gitu. Ada beberapa kripto yang memang ya dalam tanda petik wajib ya sebagai bagian dari portofolio. Selain Bitcoin. Ya, makanya kalau saya pribadi, saya kan udah pernah bilang, kalau saya pribadi personally saya only invest in Bitcoin, bahkan 90% portfolio kripto saya itu di Bitcoin gitu loh. Dan kemudian kemarin sektor apa yang lagi hype, yang bisa kasih staking bunga tinggi saya ada, mungkin tapi kecil dalam portfolio saya, mungkin 1-2%. Contohnya, sebagai contoh, saya izin share screen nih biar ada. Kelihatan ya layar saya? Iya, kelihatan jelas. Nah, ketika kita memilih koin untuk investasi kan, kita ketika otomatis Bitcoin kita have to have Bitcoin, nggak mungkin kita investasi di kripto kita pilih micin aja, it's a wrong mindset. Jangan sampai teman-teman ketika pilih koin you only choose altcoin tapi you don't have exposure di Bitcoin. Itu benar-benar mindset yang keliru, karena in the end saya main kripto dari 2013 ya sampai sekarang. Ketika Bitcoin naik, altcoin itu belum tentu naik. Ketika Bitcoin turun, altcoin itu bisa ikutan pasti ikut turun, bukan bisa. Jadi the safest way untuk invest di kripto otomatis Bitcoin. Nah, tapi tentu teman-teman kalau ada suka di berbagai misalnya bidang lainnya, sektor lainnya, ya bisa diinvest sama apa. Contoh saya kemarin karena NFT lagi hype ya kan, NFT lagi hype, saya ngambil 1,8% dari porto saya untuk di staking di Axie Infinity personally ya, bukan secara perusahaan ya.
Jadi kenapa? Karena teman-teman kalau lihat pendapatan Axie Infinity kemarin dari penjualan karakter mereka dari dunia NFT itu mereka penjualannya meroket hingga ratusan persen. Jadi akhirnya apa? Bunga stakingnya tinggi. Mereka membagikan ini ke dalam blockchain-nya mereka, akhirnya jadi dividen. Nah, tergantung teman-teman mau suka di sektor mana gitu kan. Kita punya banyak sekali coin staking atau altcoin yang bisa teman-teman pilih. Contohnya kalau setelah Axie, saya yang paling suka kedua adalah itu sektor DeFi. Karena NFT kemarin hype, kemudian ada sektor DeFi. To be honest, saya ada pegang beberapa koin DeFi, walaupun kecil dari porto saya. Kenapa? Karena I think in the next 5 years, DeFi is gonna be big gitu. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, teman-teman bisa melihat, ketika teman-teman invest di altcoin ataupun koin lain selain Bitcoin, usahakan koin itu punya blockchain proof of stake. Jadi artinya apa? Ketika teman-teman lagi hold koin, teman-teman dapat bunga gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman pilih koin yang istilahnya udah micin, udah altcoin, hold nggak dapat apa-apa. It's sangat rugi gitu loh, sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau teman-teman pilih koin yang punya proof of stake, jadi teman-teman bisa staking gitu. Selagi hold, teman-teman dapat bunga. Teman-teman bisa lihat juga di layar, ada beberapa koin yang bisa teman-teman staking, kemudian dapat bunganya berapa. Nah, jadi nanti untungnya itu double gitu. Ketika harga koinnya naik, koin kalian bertambah secara rupiah nilainya, tapi juga in addition kalian juga dapat bunga gitu loh. Dan apalagi dengan suku bunga yang sekarang dalam posisi rendah, teman-teman bisa consider altcoin atau dari selain Bitcoin ini untuk nambah-nambah cash flow gitu kan. Siapa tahu mau jajan bakso dan lain sebagainya. Kayak kemarin saya mau beli jajan apa, dapatnya dari bunga staking Axie Infinity gitu kan. Jadi it's kinda cool gitu loh menurut saya. Yang nomor 1 Untuk kalau kita bicara teknologi dan informasi, pasti kalian tahu Ya, Bang Vincent gimana? Suaranya nggak kedengeran? Ke-mute itu, Bang. Iya, ya. Berarti staking ini salah satu alternatif yang relatif mudah ya untuk menambah pundi-pundi kripto kita secara pasif. Jadi cukup disimpan di walletnya The Thrift di masing-masing akun pengguna. Kita akan menunggu bertambahnya jumlah kripto kita. Begitu ya, Bang Gabriel? Ya betul. Jadi to be honest, staking ada yang tanya di chatroom bagaimana staking bekerja. Nah istilahnya kalau di saham, tadi kan udah dibahas oleh Pak Benat, kemudian dibahas Miss Helen. Kalau di saham itu namanya dividen, ya kan? Kita dapat dividen karena kita hold sebagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Nah kalau di kripto itu dividen itu namanya staking, gampangnya kurang lebih seperti itu. Dapatnya dari mana? Jadi semua contohnya saya ambil paling gampang Ethereum lah. Ethereum kan mereka lagi persiapan jalan ke proof of stake. Jadi istilahnya Pak, setiap teman-teman pakai jaringan Ethereum itu kan bayar. Misalnya teman-teman kirim 1 Ethereum dari dompet kalian ke Thrift, itu kan ada miner fee yang harus dibayar. Nah, miner fee ini sebagiannya diberikan kepada staker-staker Ethereum untuk memvalidasi transaksi. Nah, jadi bahasan gampangnya itu biasanya gampangnya teman-teman hold coin dapat bunga lah, istilahnya kurang lebih seperti dividen. Dan saat ini karena kripto adalah market yang baru ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa bunga-bunga staking ini jauh di atas bunga-bunga perbankan. Kenapa? Karena kripto likuiditasnya belum sebesar saham. Jadi nanti tebakan saya dalam 5 tahun ke depan, karena ini baru growing, makanya ini kesempatan bagi teman-teman yang cari bunga yang tinggi ataupun mau menumbuhkan cash flow. Staking ini saat ini sangat bagus. Kenapa? Karena nanti ketika market kripto sudah mature seperti saham, likuiditas sudah mulai bertambah masuk, saya rasa bunga staking akan semakin turun gitu. Sebagai contoh, Axie ketika pertama kali diluncurkan di Thrift, itu bunga stakingnya sampai 125% per tahun, bunganya aja. Belum dari kenaikan koinnya ya. Karena mereka NFT benar-benar luar biasa hype, waktu itu penjualan karakter mereka naik sampai ratusan persen, bahkan mereka laku berapa triliun gitu saya lupa. Akhirnya didistribusikan ke stakernya mereka, one of the reason kan. Terus ketika banyak orang mendengar Axie Infinity ini mulai membagikan dividen, banyak modal-modal berdatangan masuk, semakin banyak orang yang staking Axie Infinity, jadi akhirnya semakin turun, dan sekarang jadi kurang lebih bunganya 75%-an sekarang di Thrift. Jadi tebakan saya in the next 5 years bunga-bunga staking ini akan berturun. Nah, mumpung
kita masih dalam pasar istilahnya dalam masa pertumbuhan, ya teman-teman gunakan, pilihlah koin yang punya bunga staking yang menarik, fundamentalnya bagus untuk dapat cash flow, untuk dapat cuan gitu loh. Oke, dari tadi di awal sudah ditegaskan oleh Mas Rey. Artinya memang ini tidak dipungkiri memang sedang tertekan pasar kripto termasuk Bitcoin. Jadi staking adalah salah satu cara ataupun strategi untuk menambah pundi-pundi kripto ketika market ini sedang down. Begitu ya, Mas? Betul ya? Ya, selain kita harus di CA kan istilahnya dulu ketika mau hold coin kita nggak dapat apa-apa. Contoh Ethereum, ketika saya punya Ethereum di 2017 ya, pertama kali saya megang Ethereum itu 2016-2017. Ketika hold itu nggak bisa dapat apa-apa, nggak ada staking seperti sekarang. Ekosistem kripto ini benar-benar jauh bertumbuh ya, atau jauh istilahnya udah beda banget dengan 5 tahun yang lalu. Sekarang teman-teman kalau hold Ethereum, ya kan, teman-teman bisa dapat bunga sampai 6% per tahun dalam bentuk Ethereum. Teman-teman bisa bayangin. Jadi hold coin sambil kita nunggu harganya naik, kita dikasih bunga. Nah, where you can get this kind of asset class gitu loh di dalam pasar yang suku bunganya lagi rendah gitu loh. Ini makanya one of the reason kenapa staking is sangat bagus untuk investor yang percaya ke kripto dalam jangka panjang gitu. Ya, tapi ini kan return-nya dalam bentuk persen tahunan ya, API. Betul. Kalau API ini betul. apakah berubah-berubah ya? Betul. Besaran Jadi perlu diketahui return tadi itu dalam tahunan, bukan per hari ya. Kalau per hari nanti kita jadi MLM, Bang. Ya. Kalau Per tahun sebulan ya, kalau sebulan 20%, nah kita bukan jadi exchange lagi, jadi MLM nanti. Ya. Jadi affiliate Angkanya aja berubah mungkin. atau Ya. tetap, Pak Rey, supaya teman-teman paham? Pasti bisa berubah, kayak tadi saya bilang kan, selama likuiditas ini belum masuk. Contohnya kemarin Axie Infinity ketika pertama kali di launch, bunganya kan 125% waktu itu di Drift. Karena waktu itu blockchain-nya butuh validator yang mau nge-hold Axie nggak banyak, jadi bunganya tinggi. Nah, kemudian ketika orang semakin dengar Axie dan tambah hype, orang tambah banyak yang beli Axie Infinity, kemudian di-hold, dimasukkan ke dalam staker seperti Thrift. Nah, akhirnya supply koinnya ini bertambah, jadi akhirnya bunganya berturun. Dari awal 125%, sekarang jadi hanya 75% per tahun bunganya. Tapi which is menurut saya masih lebih tinggi jauh daripada deposito bank, dan ya bagus gitu loh untuk sebagai alternatif tambahan menghasilkan cash flow. Ya, masih terkait staking ini pertanyaan dari teman-teman ini. Apakah fitur staking ini dan kripto yang ada di Thrift ini diasuransikan itu, Mas? Oh iya. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelihat not every broker have insurance gitu kan. Kita salah satu broker yang paling comply dengan peraturan Bapepti. Jadi baik dari cold storage kita itu di-insure sama Bitco dan Lloyd England sampai 100 juta USD atau kurang lebih 1,45 triliun. Dan kita bayar asuransi itu mahal gitu. Jadi kamu dibuat beli apa jadinya? Beliin saham aja, Dek. Bukan, aku mau. Ya, saya lanjutkan habis iklan. Yang kedua, kita punya insurance hot wallet gitu. Kita di-insure juga hot wallet kita kurang lebih 5 juta USD terakhir untuk hot walletnya. Jadi total kita punya insurance itu 105 juta dolar untuk seluruh koin kita di hot wallet dan di cold wallet. Jadi ya to be honest, teman-teman nggak harus staking di Thrift kok. Thrift crypto kan decentralized. Teman-teman mau staking sendiri ya kalau memang bisa ya silahkan. Tapi kalau nggak mau repot, nggak mau ngurusin teknologinya, kan untuk staking kan punya requirement yang tinggi, misal harus punya server, punya minimum modal. Contohnya sebagai validator Ethereum ya, sekarang minimum 32 Ethereum. Berarti istilahnya dalam rupiah 1 M lebih lah. 1 M lebih untuk nyalakan, belum servernya, listriknya, dan lain sebagainya untuk memvalidasi jaringan, belum data centernya, backupnya nggak boleh down. Nah, itulah repotnya staking crypto jika dilakukan sendiri. Tapi ya it's the beauty of crypto. Teman-teman nggak harus staking di Thrift, teman-teman bisa staking dimanapun, bisa staking sendiri. Tapi yang saya tekankan, kalau mau invest di altcoin, berusahain cari altcoin yang udah jalan di proof of stake gitu loh. Jadi kita bisa dapat bunga selagi hold. Baik, mungkin ada semacam ya pandangan ataupun insight yang mungkin bisa dipahami teman-teman, Mas Ya. Gabriel. Tebakan saya pandangan dalam ya ini mau ya. kemana kita ini sampai kapan betul. kita mau Exactly. harus gitu. Kayak tadi saya bilang kan, ini bukan bear market seperti 2017, benar-benar berbeda. Kenapa? 2017 ketika kita bear market di 2018 itu semua aktivitas turun. On-chain menurun, itu kelihatan di blockchain, transaksinya turun, usernya turun,
penambahan user turun, terus transaksi di exchange itu turun, pendaftaran baru user di exchange turun, dan benar-benar lesu lah pokoknya 2018 itu saya ingat. Tapi yang sekarang walaupun harganya sideways ataupun turun, metrik ini nggak turun. Jumlah pengguna on-chain terus bertambah, transaksi juga stabil, exchange seperti Thrift juga nasabahnya bertambah terus, tidak ada penurunan jumlah registrasi. Berarti artinya apa? Market ini bertumbuh. Tapi yang sedang terjadi apa? Investor retail ini takut gitu loh. Wait and see. Ini kalau saya beli sekarang, harganya turun lagi nggak gitu. Ya, Kalau ragu saya, gitu. ya, ntar saya beli sekarang, turun lagi gitu loh. Jadi akhirnya mereka nunggu. Tunggu-tungguan, nanti kalau udah naik baru mereka beli. Nah, inilah retail. Jadi kalau udah naik baru beli, nyangkut, nyalain. Wah, ini dimanipulasi padahal ya timingnya aja yang salah kan. Tapi Ya. kalau saya bilang ini bukan bear market. Nah, dan menurut prediksi saya dalam beberapa tahun atau mungkin dalam 1 tahun ke depan lah ya, paling sentimen positif yang bisa kita nantikan dalam waktu dekat itu kan otomatis kripto butuh sentimen positif ya untuk membalikkan keadaan ini. Yang paling possible dalam waktu dekat itu bukan Bitcoin ETF. Bitcoin ETF kan sudah ditolak sama SEC ya. Yang paling possible itu kalau perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, Facebook, dan lain sebagainya itu Mencoba seperti crypto Tesla. Yes, crypto adoption. Ya. Apalagi Apple terutama. Teman-teman bisa bayangkan kalau Apple taruh kripto dalam Apple Pay mereka, atau Google taruh kripto dalam Google Pay mereka, atau Amazon terima kripto dalam website mereka. Teman-teman bisa bayangkan berapa banyak juta orang yang dibawa oleh mereka ke dalam ekosistem kripto ini. Jadi menurut saya paling possible dalam waktu dekat ini yang bisa bawa sentimen positif ke kripto adalah perusahaan-perusahaan besar ini, karena mereka udah punya teknologinya, mereka udah punya sumber dananya. Istilahnya kalau mereka mau adapt kripto, ya ini bakal jadi sentimen yang sangat positif sih. Iya. Artinya sentimen positif mungkin muncul di tahun ini ataupun mungkin tahun depan, ketika nanti perusahaan-perusahaan besar ini menjadikan Bitcoin menjadi bagian dari layanan mereka yang biasa, atau mungkin seperti Tesla membeli Bitcoin menjadi bagian dari neraca keuangan mereka mungkin, Pak Gabriel. Untuk neraca keuangan saya rasa masih rada agak jauh ya. Jauh. Karena gini, pucuk pimpinan saat ini kebanyakan kan masih didominasi oleh generasi di atas kita ya, Bang Vincent ya. Maksudnya masih orang-orang tua yang lebih moderate lah, istilahnya nggak risky seperti Elon. Kalau teman-teman lihat Tesla, itu CFO-nya, Chief Financial Officer-nya, itu milenial kayak kita, makanya mereka berani take risk gitu seperti kita. Nah, tapi perusahaan-perusahaan yang gede-gede yang kayak gini kebanyakan yang duduk di jari di CFO-nya ataupun lain sebagainya itu udah berumur gitu, bukan milenial seperti kita. Jadi kalau saya rasa dalam waktu dekat sih, apalagi Apple itu CEO-nya bekas orang finance kan, Tim Cook itu orang finance, dan teman-teman bisa lihat dia kan orang yang generasinya di atas kita. Jadi mungkin untuk adapt ke dalam neraca keuangan mereka itu bakal takes time. Kalau bukan istilahnya demand dari pemegang saham, dan kita tahu juga pemegang saham biasanya yang majority sekarang juga masih orang-orang tua, hedge fund itu yang besar. Tebakan saya mungkin terjadi dalam next generation ketika mereka pensiun lalu digantikan yang lebih muda. Nah, itu bisa terjadi. Jadi masih panjang lah. Tapi kalau yang dalam waktu dekat, yang paling possible bagi teknologi perusahaan ini ya dari implementasi itu karena permintaan user mereka. Mereka kan number one is user mereka kan, bagaimana user mereka dapat benefit dari platform mereka gitu. Setidaknya kemarin Apple mungkin sudah berencana untuk mengembangkan metaverse, karena metaverse juga lekat juga dengan NFT, kemudian kripto dan blockchain juga ya. Apa pendapat Mas Gabriel soal itu? Kan dekat juga itu. Ya, tapi kembali lagi kalau mereka bikin metaverse yang nggak ada kaitannya dengan kripto ya nggak terlalu, istilahnya itu kan metaverse kan bahasa kerennya, bahasa simpelnya ya apa virtual reality itu kan, atau AR-nya. Kalau mereka buat sendiri tanpa blockchain ya nggak akan ada pengaruh sih ke kita. Baik. Oke, kita jadi udah. Itu sih. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Gabriel selain yang tadi, karena ini kalau kita lihat pernyataan dari teman-teman yang lain di pengamat di dalam negeri termasuk tadi juga Pak Re bilang ini market turun tapi juga sekaligus sebagai sebuah peluang. Apa yang bisa disimpulkan dari sini?
Ya, saya rasa kayak tadi saya bilang buat teman-teman yang ikut di webinar ini, moto saya nomor satu, saya selalu say ini ya dimanapun, selama kalian masih muda, be as aggressive as you can while you investing gitu. Jangan saya kalau bisa kembali istilahnya masuk ke kripto lebih banyak daripada sekarang gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman masih muda, belum punya istri, belum punya anak, kan nggak ada tanggungan gitu loh. Kenapa harus pilih investasi yang sifatnya terlalu yang volatilnya dikit gitu loh. Itu kan lama naiknya gitu loh. Nah, sedangkan di kripto sendiri kalau teman-teman masih berusia 21, 22 ya biasa agresif as you can, taruh sebanyak uang mungkin dalam aset yang pergerakannya agresif, bisa saham kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Bernard kan. Pak Bernardus, kalau memang risk-nya tinggi, pilih saham yang dengan risk tinggi yang teman-teman bisa dapat gain-nya tinggi. Nah, itu selama teman-teman masih muda, lakukan itu. Dan juga salah satu aset yang punya risk paling tinggi saat ini adalah kripto. Nah, selama teman-teman masih muda, belum punya istri, belum punya anak, ya lakukan itu loh. Kenapa? Karena nanti ketika kita tua, kita sudah bisa nikmatin hasilnya. Kan nggak mungkin ketika kita umur 40, 50, kita invest 80% di kripto gitu kan. Ya, itu nanti bukan cuan malah senam jantung gitu ya. Udah umur 40, 50. Anak nggak makan jadi. Umur 40, 50 bukannya cuan tapi senam jantung. Kenapa? Kaget lihat geraknya kripto naik turun begitu drastis dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan umur teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih muda ya invest aja di something yang agresif kayak tadi saham yang nilainya naik turunnya luar biasa. Yang lebih aman di gitu. kripto ya jangan cari yang investasi yang istilahnya terlalu aman gitu loh ketika kita masih muda, karena benar-benar sangat disayangkan. Saya kalau punya mesin waktu, investasi yang bersifat aman seperti properti contohnya ya, akan saya kurangin gitu loh. Karena saya mindsetnya dulu diajar orang tua saya kan properti punya uang beli tanah, punya uang beli bangunan dan lain sebagainya. Padahal kenaikan properti rata-rata per tahun di Indonesia dari data BPS itu kurang lebih 6 sampai 8% lah kalau nggak salah. Nah, itu masih belum dikurangi bayar pajak dan lain-lain asuransinya ya kan. Nah, begitu saya mengerti ini akhirnya portofolio saya kan ada properti yang istilahnya budget untuk properti kita alokasikan ke kripto gitu loh. Nah, inilah yang menurut saya be as aggressive as you can while you are young. Selagi kita muda jangan takut untuk investasi secara agresif, jangan takut. Karena umur kita masih panjang kan, belum punya tanggungan juga. Nanti kalau udah punya anak itu kita harus bisa mulai reposisi lagi begitu. Baik, Mas Gabriel, terima kasih atas waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali. Semoga ini market cepat-cepat pulih. Ya. Amin. Termasuk emas, termasuk juga saham. Terima kasih lagi, Bang Gabriel. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Selamat sore.